하지마. 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 선생님. 선생님 여기 물이. 힘내라고 해줘. 지금 그걸 왜 해요? Hyejung adalah dokter yang memiliki IQ di atas rata-rata. Meskipun kehidupan masa kecilnya yang sangat sulit karena ditelantarkan orang tua, namun ia berhasil menata hidupnya yang kelam dengan bantuan seorang guru tampan. Cerita dimulai saat Hyejung semasa SMA. Ia adalah siswi yang malas belajar dan susah diatur. Hyejung bahkan di-DO dengan cara yang memalukan oleh kepala sekolah. Banyak alasan yang membuat Hyejung dikeluarkan, yang salah satunya Hyejung selalu melawan guru dan masuk sekolah semaunya sendiri. Di koridor sekolah sudah ada ayah Hyejung yang menjemputnya. Pria itu pun rupanya sudah muak dengan sikap Hyejung. Sepanjang perjalanan pulang itulah pria itu memukul kepala anaknya karena Hyejung menggunakan headset saat ayahnya menasihatinya. 차라리 죽여버려. Pria itu pun menyebut Hyejung sebagai anak yang tak tahu diuntung. Diceritakan, Hyejung telah kehilangan kasih sayang dari ibu kandung yang kini sudah meninggal. Bahkan ayahnya menikah lagi dengan wanita yang kejam. Tanpa Hyejung sadari, ternyata ayahnya membawanya ke rumah sang nenek di luar kota. Hyejung hanya bisa menangis karena akhirnya tibalah saat di mana ayahnya meninggalkannya. Di belakang Hyejung terlihat wanita paruh baya yang menyuruhnya masuk. Wanita itu bernama Mansul yang tak lain adalah nenek Hyejung yang mengelola sebuah kedai. Ia memberikan makan malam pada Hyejung sembari bertanya, kapankah Hyejung akan pindah sekolah? Hyejung tak ingin membahas sekolah yang membuat si nenek sedikit kesal. Ia mengingatkan Hyejung agar tak berulah selama tinggal di rumahnya. Saat itu Hyejung mengira jika neneknya mungkin saja akan mengusirnya suatu saat nanti. Namun nenek Mansul berkata jika ia tak akan mengusir Hyejung meskipun gadis itu biang masalah. 이게 다 뽀록 나면 정말 까여 보이거든. Keesokan harinya di sebuah SMA putri, seorang guru tampan berangkat bekerja menggunakan sepeda. Ia menyapa seorang murid cantik bernama Sewu karena ingin meminta bantuan membawakan bahan praktek ke laboratorium. Sewu rupanya adalah murid yang cukup populer. Selain ketua kelas, ia adalah murid paling pintar. Hampir setiap hari ibunya menjemput Sewu kemudian mengantarkannya ke berbagai tempat les. Nyonya Yun ingin Sewu bisa masuk ke Universitas Seoul seperti keinginan ayahnya yang merupakan seorang dokter. Sedikit Nyonya Yun membahas mengenai guru Ji Hong yang ternyata adalah lulusan dokter di universitas tersebut. Ia pun terheran mengapa pria itu justru beralih profesi menjadi guru. Dari ucapan Sewu terlihat jika Sewu menyukai Ji Hong karena ia mengetahui segala hobi dan kegiatan gurunya seusai mengajar. Keesokan harinya nenek Mansul bersiap mengantar Hyejung ke sekolah. Hyejung berkata jika dirinya bisa melakukannya sendiri. Nenek Mansul hanya memberikan biaya pendaftaran dan uang untuk membeli seragam. 수속 마치고 바로 사. Ternyata Hyejung tak langsung ke sekolah. Ia justru mampir ke toko kaset dan sengaja mencuri untuk mendapatkan barang yang ia incar sejak lama. Suatu kebetulan guru Ji Hong ada di tempat tersebut. Ia berusaha membela Hyejung saat pemilik toko memaksanya untuk membuka jaket yang dicurigai menjadi tempat di mana Hyejung menyembunyikan barang curiannya. Saat keduanya meninggalkan toko, barulah Ji Hong menghampiri Hyejung dan memaksanya mengaku. Hyejung hanya bisa menahan malu saat ia ketahuan membawa kaset tersebut di dalam tasnya. 그게 아니라 어디 가서 차나 한잔 합시다. 어머, 얘 미쳤나봐. Ji Hong memaksanya untuk ke kantor polisi. Hyejung menendang Ji Hong lalu kabur menaiki bus. Ji Hong sempat terheran dengan kelakuan anak SMA zaman sekarang. Di lain sisi, seorang wanita cantik bernama Inju menemui Ji Hong yang saat itu dalam perjalanan pulang. Ternyata Inju adalah seorang dokter sekaligus teman kuliah Ji Hong. Hari itu ia ingin memberitahu Ji Hong jika ayahnya akan menjalankan operasi bedah radiasi. Ayah Ji Hong merupakan ketua yayasan di rumah sakit terbesar di Korea. Sudah sejak 5 tahun yang lalu, Inju memang menaruh hati pada Ji Hong, sehingga ia pun selalu memantau apa yang Ji Hong lakukan. Yang baru-baru ini diketahui, Ji Hong memutuskan untuk berhenti magang di rumah sakit. Sementara Hyejung justru terlihat jalan-jalan di sebuah toko. Ia tertarik membeli pakaian yang menurutnya keren. Tak sengaja ia memergoki seorang pelajar tengah dirundung di kamar mandi. 꺼져. Siswi itu bernama Sun Hui. Saat itu Sun Hui berniat memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasih karena Hyejung telah menolongnya.
Berpindah ke rumah sakit Kukil, 2 orang dokter bernama Kim Tae-ha dan Dr. Sung Jung sedang mengawasi prosedur operasi yang dilakukan Ketua Hong. Setelahnya Sung Jung mendapat kunjungan dari putranya yang bernama Dr. Myung Hun. Sepertinya pria itu memiliki ambisi besar untuk mengincar jabatan penting di rumah sakit itu. Sung Jun optimis jika keduanya bisa menguasai rumah sakit Kukil karena Ketua Hong tidak memiliki putra kandung dan hanya mengadopsi 1 putra. Ji Hong tiba di rumah sakit, ia langsung mengecek keadaan ayahnya yang melakukan operasi tanpa persetujuannya. Di lain sisi, Ye Jong justru menghabiskan waktu di klub malam. Ia berdandan layaknya wanita dewasa untuk diizinkan masuk ke tempat tersebut. 들어간다. Di sana ia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Suchul. Suchul membantu Ye Jong kabur saat mereka berkelahi dengan geng dari sekolah lama Ye Jong, sekaligus dari pelajar yang tadi siang membuli Sun Hui. Keduanya pun berhasil lolos dari kejaran polisi yang akan melakukan razia di tempat tersebut. Sementara siswi lain dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat berbincang dengan Profesor Kim Tae-ha mengenai kesiapan Ji Hong kembali ke rumah sakit, Ji Hong tiba-tiba mendapat telepon dari polisi jika anak didiknya terlibat perkelahian. Ia lalu menjemput ketiga siswi karena ternyata saat ke tempat hiburan mereka masih menyimpan seragam di dalam tasnya. Betapa terkejutnya Ye Jung saat mengetahui pria yang siang tadi terlibat perkelahian dengannya ternyata adalah seseorang yang menyewa kamar di rumah neneknya. Saat itu Ye Jung berkata jika dirinya tak mau sekolah dan ingin bekerja apapun untuk menghasilkan uang. Ucapan Ye Jung seketika menyulut emosi nenek Mansul karena sebenarnya neneknya lah yang meminta putranya untuk membawa Ye Jung kemari. Ia ingin mendidik Ye Jung dengan baik agar bisa menjadi orang yang beradab. 성격을 바꾸려고 그래? 그걸 몰라 물어? 몰라. Mansul menggantungkan harapan yang begitu tinggi pada cucu satu-satunya. Ia hanya bisa meminta maaf dalam hati karena telah membuat neneknya kecewa. 그랬어. 나한테 보내라 그랬어. Keesokan harinya sengaja nenek Mansul mengajak Ye Jong berbelanja keperluan kedai karena ia tak mau sekolah. Namun pada akhirnya Ye Jong bersedia menuruti saran neneknya untuk mendaftar sekolah di hari itu juga. 할머니 좋아? 좋아. Betapa terkejutnya Ye Jong karena pria yang menyewa kamar di rumah neneknya ternyata adalah seorang guru, tempat di mana ia akan menuntut ilmu. Secara kebetulan, Ji Hong juga menjadi wali kelas Ye Jung. Ia memperkenalkan Ye Jung pada teman-temannya, termasuk geng pengganggu yang semalam terlibat perkelahian dengannya. Ji Hong berniat memberikan hukuman pada ketiga siswi yang semalam membuatnya malu. Mereka pun berkata jika semua ini bermula saat Ye Jung yang sok jagoan. Ia pun meminta Ye Jung ikut dihukum. Ji Hong memberi hukuman pada mereka untuk menulis surat permohonan maaf dan tak boleh masuk kelas selama 1 minggu. Ye Jung berkata jika ia lebih suka diberi hukuman fisik ketimbang membuang waktu selama 1 minggu bersama geng pengganggu. 전 그냥 Ia juga merasa keberatan karena kejadian semalam terjadi saat Ye Jong belum resmi menjadi murid di sekolah tersebut. Karena terus menyela ucapannya, Ji Hong mengambil sebatang kayu kecil dan berniat mengayunkannya pada punggung Ye Jong sesuai permintaannya. 그런 점도 있어요. Ji Hong tak mampu untuk menghukum muridnya dengan cara kasar karena sedari dulu ia sangat membenci hal tersebut bahkan kepada siswa yang ia benci. 할머니한테 할매라 그래요? 할매가 어때서? Ucapan Ye Jung yang menyinggung masalah keluarga membuat Ji Hong teringat akan masa lalunya, yang mana saat ia masih kecil, ia mengalami kecelakaan yang menewaskan kedua orang tua kandung. Di luar kelas, Sun Hui sudah menunggu Ye Jung untuk diajaknya berkenalan. Ia menghampiri Ye Jung dan mengajaknya berteman. Sun Hui diketahui adalah anak dari kepala sekolah. Sepulang sekolah, siswa tampan beda sekolah yang semalam membantunya. Siswa tersebut diketahui bernama Suchul. Namun saat itu, Ye Jong tak menghiraukannya karena Sun Hui mengajaknya ke rumah dan berjanji akan memberinya seragam baru. Di lain tempat terlihat nenek Mansul sedang berobat. Selama bertahun-tahun, ia rupanya mengalami gangguan pencernaan. Namun kali ini lebih parah. Dr. Myung Hun menyarankan untuk melakukan tes kesehatan, namun nenek Mansul menolak karena biayanya yang tidak sedikit. Setibanya di rumah, nenek Mansul bertanya pada guru Ji Hong yang baru pulang pengajar mengenai keadaan Ye Jong saat ia di sekolah. 누가 담임이야?
Ji-hong berkata jika dirinya adalah wali kelas Ye-jong. Nenek Mansul bersimpuh dan memohon agar guru Ji-hong bisa mendidik cucunya dengan sabar dan baik. Mansul tahu jika Hye-jong adalah anak yang keras kepala, meskipun sebenarnya Hye-jong tergolong anak yang pintar. Saat turun dari bus yang akan membawanya pulang, Hye-jong disapa oleh guru Hong di dekat rumahnya. Keduanya lalu dikejutkan dengan seorang wanita hamil yang tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba pasien mengalami muntah dan tak bisa bernafas. Ji-hong memberikan nafas bantuan yang pada akhirnya membuatnya berpikir untuk melakukan intubasi. Ambulan yang dihubungi oleh Hye-jong akhirnya tiba juga. Ji-hong melakukan prosedur yang cukup beresiko di atas ambulan. Ia mengaku kepada perawat jika dirinya seorang dokter. 네. Setibanya di rumah sakit, pasien mendapatkan pertolongan di meja operasi untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Melihat dokter Kim Tae-ho melakukan operasi, membuat Ji-hong teringat masa lalunya saat menjadi dokter magang, yang mana saat itu ia kurang teliti dalam menganamnesa pasien, hingga membuat nyawa pasien itu tidak tertolong. Hye-jung tampak lega melihat suami dari si pasien datang dan terlihat mengucapkan banyak terima kasih pada Ji-hong yang sudah membantu istrinya saat mengalami keadaan darurat. Pria itu bahkan berniat menyematkan nama yang sama dengan Hye-jong kepada bayi yang baru saja dilahirkan untuk mengingat semua jasa Hye-jong. Sejak saat itu, Hye-jong merasa kehidupannya berharga karena bermanfaat bagi orang lain. Sepanjang perjalanan pulang, Hye-jong menatap gurunya yang menurutnya luar biasa. Namun ia masih penasaran mengapa Ji-hong beralih profesi. Keesokan harinya Hye-jong pergi ke toko kaset. Ia ingin membayar barang yang pernah ia curi. Pemilik toko berkata jika seorang guru sudah membayarnya. Hye-jong pulang karena ia ingin mengucapkan terima kasih pada gurunya karena ternyata Ji-hong sangatlah perhatian. Ia lantas meminta izin untuk masuk ke dalam kamar Ji-hong yang saat itu terlihat berantakan. 오, 완전 지저분. Hye-jong bertanya tentang alasan gurunya yang keluar dari dokter padahal penghasilannya yang jauh lebih besar. 그거 왜 그런 거예요? Hye-jong kagum dengan gurunya dan suatu saat ia ingin menjadi orang yang hebat agar hidup neneknya lebih terjamin. Ji-hong berkata jika untuk saat ini yang harus dilakukan Hye-jong hanyalah rajin belajar. 공부. Hye-jong bertekad mengubah kebiasaan dan perilakunya. Ia menelpon Sun-hui dan bertanya siapakah siswi terpintar di kelas karena ingin belajar bersama. 무슨 일 있어? 우리 반에서 공부 제일 잘하는 Siswi terpintar yang dimaksud ternyata adalah Seo-woo. Hye-jong dan Sun-hui mengajak Seo-woo makan di kafe. Hye-jong mengutarakan niatannya untuk minta diajari cara belajar yang efektif. 부탁하는 주제. Seo-woo menolak, ia pun menyarankan Hye-jong untuk mengikuti les saja. Hye-jong berkata jika UTS tinggal 1 minggu lagi, sehingga tak memungkinkan mencari bimbel yang bisa menerimanya. Beberapa saat kemudian, Suchul yang akan nongkrong dengan teman-temannya tak sengaja bertemu dengan Hye-jong. Ia menyapa Hye-jong disusul dengan teman-temannya yang berusaha menggoda Seo-woo. Hye-jong melindungi Seo-woo yang membuat sedikit keributan di tempat itu. Teman-teman Suchul tak terima dan mengejar mereka bertiga, hingga membuat mereka panik untuk mencari tempat bersembunyi. Akhirnya Seo-woo pun setuju untuk membantu Hye-jong belajar. Saat di sekolah tak diduga, Seo-woo dengan gamblang menyebut jika ia menyukai guru Ji-hong sebagai seorang pria. 남자 여자랑. 아, Mendengar pengakuan cinta muridnya, Ji-hong hanya bisa menanggapinya dengan santai. Di lain tempat, nenek Malsun kembali berobat. Ia akhirnya menjalani tes lanjutan. Saat itu Dr. Myung-hoon berkata jika si nenek mengalami penyakit kanker. Di rumahnya, Malsun menghitung tabungannya apakah cukup untuk biaya operasi. Saat itu ia sangat senang mendengar rencana Hye-jong yang akan pergi belajar bersama teman-temannya. Mansul menjawab pertanyaan cucunya yang mana ia berharap Hye-jong menjadi seorang dokter. Ia sangat ingin Hye-jong membantu banyak orang dan disegani. 뭐야? 의사 되는 거? Singkat cerita, Hye-jong akhirnya tiba di tempat Seo-woo. Ia diajari banyak rumus matematika yang tak pernah Hye-jong pahami karena ia memang tak pernah belajar. Seo-woo meminjamkan Hye-jong banyak buku termasuk kaset dari tutor yang cukup berpengalaman. Semalaman suntuk Hye-jong belajar hingga saat UTS ia berhasil mendapatkan nilai matematika tertinggi.
Hal itu tentu saja membuat Seo-woo sangat kaget karena ternyata Hye-jung cepat belajar dan menjadi satu-satunya siswi yang berhasil mengalahkannya. Kekecewaan Seo-woo tak hanya sampai di situ saja. Sajam istirahat berlangsung, ia melihat Hye-jung datang ke laboratorium untuk menemui guru Ji-hong dan terlihat sangat akrab dengannya. Ia mulai menganggap kedatangan Hye-jung ke sekolah sebagai pesaing. Nenek Mal Sun sangat bangga mendengar cucunya mendapatkan nilai tertinggi. Di malam harinya, Hye-jung datang ke rumah Seo-woo. Ia rupanya ingin mengembalikan buku yang pernah dipinjamkannya. 그렇지 않고서 이렇게 갑자기 잘할 리가 없잖아. Dari hari ke hari, kedekatan guru Ji-hong dan Hye-jung semakin terlihat. Ia pernah mengajak Hye-jung berangkat sekolah bersama dan meminjamkan sepeda miliknya. Saat di sekolah, kebersamaan keduanya pun membuat sebagian murid bergosip hingga memotretnya. Seo-woo mengambil HP temannya karena ia ingin menunjukkan foto tersebut pada guru Ji-hong. Ia ingin tahu apakah benar gurunya menyukai muridnya sendiri. Ucapan Seo-woo seolah menunjukkan ekspresi cemburu. Namun Ji-hong beralasan jika tak ada yang perlu ia cemburui dari Hye-jung karena Seo-woo sudah memiliki apa yang tak pernah Hye-jung miliki. Malam harinya, Seo-woo curhat di media sosialnya. Ia menyebut jika Hye-jung dan guru Ji-hong memiliki hubungan spesial. Hye-jung mendapat kabar jika esok hari akan diadakan rapat guru untuk membahas pemecatan Ji-hong. Apalagi ternyata ibu Seo-woo adalah ketua komite sekolah. Sun-hui mengajak Hye-jung ke sebuah tempat. Ternyata ia ingin mengatur pertemuan antara Hye-jung dan Seo-woo agar keduanya berbaikan. Seo-woo tak bisa memaafkan Hye-jung, apalagi saat itu ia tahu jika Sun-hui mulai terpengaruh dan berubah menjadi ketus. Ia lantas menyalahkan Hye-jung sebagai penyebab semua ini terjadi. Seo-woo yang kesal meninggalkan tempat itu. Ia mendorong Hye-jung yang masih berusaha untuk memberikan penjelasan. Melihat Seo-woo yang arogan, emosi Hye-jung kian tersulut hingga terjadi aksi dorong-mendorong. Seo-woo yang lemah pingsan saat Hye-jung mendorongnya dengan keras. Situasi semakin mencekam karena adanya bensin yang tumpah yang seketika menyambar tungku api yang dinyalakan Sun-hui untuk menghangatkan suasana. Mereka pun terjebak dalam kobaran api di dalam gudang tersebut. Keesokan harinya, Ji-hong mengajukan surat pengunduran diri kepada kepala sekolah. Meski hal itu sangat disesalkan, mengingat kepala sekolah menyukai latar belakang Ji-hong. Kembali malam hari saat Hye-jung mengalami tragedi kebakaran di gedung kosong. Seo-woo dibawa ke rumah sakit karena mengalami syok, sementara Hye-jung dan Sun-hui dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Hye-jung terlihat mengalami luka bakar di bagian siku yang membuat Sun-hui khawatir. Hye-jung memohon agar mulai saat ini Sun-hui menjauh dari kehidupannya agar tak terseret dalam banyak kesulitan. Setibanya di kantor polisi, Hye-jung mengaku jika dirinya lah yang merencanakan pertemuan di tempat itu. Ia pun dituntut dengan tuduhan pembakaran. Sun-hui dibebaskan setelah ayahnya datang dan memberikan jaminan. Sementara Hye-jung tetap ditahan di kantor polisi karena nenek Mansul tak bisa dihubungi. Saat itu Sun-hui meronta kepada ayahnya karena ia sebenarnya tak mau meninggalkan Hye-jung begitu saja. Sementara di lain tempat, In-ju menemui Ji-hong setelah mengetahui kabar jika Ji-hong baru saja resign sebagai guru. Berniat memasakkan menu makan malam untuk In-ju, Ji-hong justru mendapat kabar dari Sun-hui tentang kejadian di malam itu. Ji-hong menjenguk Seo di rumah sakit yang ternyata lukanya justru tidak separah dengan luka yang dialami Hye-jung. Seo mengungkapkan kekecewaannya kepada Ji-hong karena semenjak Hye-jung ada di sekolah, perhatian Ji-hong beralih kepada murid baru itu. 혜정이는 되고 왜 전 안 돼요? Setelah menjenguk Seo, barulah Ji-hong menemui Hye-jung di penjara. Ia membawa obat luka, khawatir Hye-jung mengalami luka bakar dan tak ada yang merawatnya. Di balik jeruji besi, Hye-jung menahan rasa perih di tangannya. Terlihat Ji-hong memaksa Hye-jung untuk menggulung lengan baju dan dengan telaten mengoles salep. Ia kepikiran kondisi Hye-jung yang tak mungkin bisa mendapatkan keadilan dengan latar belakangnya yang ditinggalkan oleh orang tua kandung. Hye-jung pun teringat jika Ji-hong adalah yatim piatu sehingga ia merasakan hal yang sama, yang mana ia harus bertahan dalam kondisi apapun dan berpura-pura tegar. Keduanya lalu membahas mengenai unggahan Seo yang menurut Hye-jung tak masuk akal, bahkan kini membuat Ji-hong resign dari pekerjaannya. 선생님하고
Hyejong lalu berterima kasih atas perhatian gurunya. Ia berharap ini adalah terakhir kali Jihyong datang mengunjunginya. 그동안 감사했습니다. Diam-diam di rumah sakit, Jihyong meminta bantuan Inju karena ada rekan Inju yang bekerja sebagai pengacara untuk menangani kasus Hyejong. Keesokan harinya, Mansul menghubungi ayah Hyejong untuk menyelesaikan kasus putrinya. Namun pria itu terlihat tak mau tahu dan membiarkan Hyejong di balik jeruji besi. Nenek Malsun berniat berdamai dengan keluarga Sewu. Ia menjenguk Sewu di rumah sakit, namun justru diusir oleh Nyonya Yun. 괜찮긴 뭐가 괜찮아. Saat itu Malsun baru mengetahui jika Sewu adalah putri dari dokter yang selalu memeriksanya. Melihat Hyejong yang lusuh dan pucat membuat nenek Malsun semakin bersedih. Ia memaksa Hyejong untuk memakan sedikit saja makanan yang ia bawa. Malsun sempat kesal dengan ucapan Hyejong yang justru menyuruhnya untuk pulang dan berhenti mengurusnya. Di depan kantor polisi, Malsun hanya bisa menyesali mengapa cucunya harus mendapatkan nasib seperti ini di saat ia sebenarnya sudah semangat dalam sekolah. Malam harinya, setelah memberikan nomor pengacara kepada nenek Malsun, Jihyong berkata jika ia akan segera pindah. Malsun tak bisa berbuat banyak meskipun ia sebenarnya merasa senang ketika Jihyong menyewa kamarnya. Keesokan harinya nenek Malsun mengantarkan makanan pada cucunya itu. Ia berkata dalam beberapa hari ke depan tak bisa datang karena harus menjalani operasi. 수술만 받으면 낫는데. Mendengar hal tersebut membuat Hyejong merasa bersalah sekaligus terpukul, apalagi saat tahu jika neneknya mengidap penyakit kanker perut. 하고 다 낫거든. Malsun bahkan pesimis jika ia bisa bertahan. Sunhui merasa jika dirinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia pun mengaku pada polisi jika dirinya lah yang menyulut api untuk menghangatkan badan. Hal itu pun ia lakukan tanpa sepengetahuan Hyejong dan Sewu. 그거 제가 했어요. Polisi pun meralat pengakuan laporan yang sebelumnya, yang mana Sewu berkata jika Hyejong yang menyerangnya terlebih dulu karena memaksa untuk menghapus unggahan. Polisi pun akhirnya menahan Sunhui sementara Hyejong dibebaskan. Hyejong sebenarnya tak ingin bebas dengan cara seperti ini. 없는 연일에 생긴 일이야. Hyejong menganggap dirinya sebagai pembawa sial karena menyusahkan hidup Sunhui yang awalnya baik-baik saja. Seusai bebas, Hyejong berniat menjenguk Sewu, tapi kebetulan Sewu sedang berada di koridor rumah sakit karena ia ingin mencari udara segar. Hyejong memohon agar Sewu memberikan keterangan yang sejujurnya pada polisi jika kebakaran itu karena faktor ketidaksengajaan. Ia ingin semua berakhir dan tidak mengorbankan siapapun. Bagi Sewu, Hyejong tetap saja berniat menyakitinya karena menggiringnya untuk datang ke TKP yang terbilang cukup rawan karena sepi. Namun begitu mendengar jika Sunhui kini mendekam di penjara, membuat Sewu terkejut dan mulai berpikir apa yang harus ia lakukan. 제가 불렀다고. Hyejong bahkan rela menurunkan harga dirinya untuk berlutut di depan Sewu agar ia mencabut laporannya pada polisi. Setibanya di rumah, Hyejong memeluk neneknya yang tertidur pulas. Setidaknya Hyejong bersyukur ia bisa menemani neneknya untuk operasi esok hari. Di lain sisi, Sunhui dibebaskan karena Sewu mencabut laporan. Ayahnya pun sangat marah dan berniat memindahkan Sunhui ke luar negeri karena mencoreng citranya sebagai kepala sekolah. Mansul akhirnya dirawat di rumah sakit. Hanya Hyejong yang menemaninya saat itu. Hyejong melihat neneknya mulai menjauh dari pandangan saat memasuki kamar operasi. Dokter yang mengoperasi nenek Mansul tak lain adalah ayah Sewu yang bernama Myung-hun. Di tengah jalannya operasi, Myung-hun menerima telepon dari ayahnya yang membuatnya tak fokus dan salah memotong pembuluh darah. Kejadian itu pun menyebabkan nenek Mansul mengalami perdarahan hingga nyawanya tak tertolong. Beberapa saat kemudian, Myung-hun dengan entengnya memberitahu hal itu pada Hyejong tanpa raut penyesalan. 어른들하고 장례 준비하는 게 좋을 것 같아. Sore itu, Myung-hun meninggalkan rumah sakit karena ia akan makan malam bersama keluarga. Sementara Hyejong masih menangisi kepergian sang nenek yang baru saja dimakamkan. Sepucuk surat ia baca yang berisi pesan dari nenek Mansul agar Hyejong menggunakan uang tabungan neneknya untuk biaya kuliah. Mansul berharap cucunya memiliki pendidikan yang tinggi agar ia bisa dihargai. Tiba-tiba ayah Hyejong dan istri barunya datang menemui Hyejong yang masih dalam keadaan terpuruk. Keduanya justru menuding Hyejong lah yang menjadi penyebab kematian nenek Mansul.
Hyejung sebenarnya masih merasa adanya kejanggalan atas kematian neneknya. Namun wanita itu berkata, jika kemungkinan Mansul tak bisa bertahan karena usianya yang sudah renta. Hyejung mencari si dokter ke rumah sakit dan menuding ada kesalahan saat operasi berlangsung. Karena sebelumnya dokter itu berkata jika presentasi kesembuhan neneknya sangatlah tinggi. 용서가 되나요? 만약 Ternyata dokter Myung Hun sudah memberikan kompensasi pada orang tua Hyejung jika memang benar ada komplikasi saat operasi, namun pihak keluarga sudah memahaminya. Dr. Myung Hun mengancam jika Ji Hong terus berbuat lancang dan tak sopan, maka ia akan mengambil langkah tegas. Ia pun menantang Hyejung untuk mencari bukti jika benar ada kesalahan prosedur operasi. Saat akan pulang, Hyejung melihat HP-nya berdering yang ternyata dari guru Ji Hong. Ia mengabaikan panggilan telepon itu karena sebelumnya Inju sudah mengingatkannya, yang mana Hyejung dan guru Ji Hong sangatlah berbeda kalangan. 넌 지용이한테 방해 Inju sempat menawarkan brosur SMA di luar kota, namun saat itu Hyejung mengaku akan mengikuti sekolah kejar paket. Keberadaan Hyejung yang sedang berjalan dengan langkah gontai terlihat oleh Ji Hong yang memang sedang mencarinya di sekitar rumah sakit. Ia meminta maaf karena baru mengetahui soal kematian nenek Mansul. Ji Hong lantas berkata mengapa Hyejung tak memberitahunya sejak tadi. Hyejung beralasan ia tak memiliki kepentingan apapun untuk memberitahu Ji Hong. Terlebih keduanya tidak ada hubungan keluarga. 제가 어떻게 살든 무슨 상관인데요? 당연히 상관이 있지. Saat membalingkan badan dan berniat mengejar Hyejung, Suchul ternyata sudah lebih dulu menjemput Hyejung menggunakan motornya. Ia rupanya tahu jika saat itu Hyejung sedang ingin pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan kesedihan. 13 tahun kemudian, keberuntungan dan kerja keras Hyejung selama ini mengantarkannya pada kesuksesan. Ia berhasil menjadi dokter bedah syaraf di rumah sakit yang terkenal. Hyejung yang sedang bertugas di malam itu diharuskan menangani pasien yang merupakan ketua gangster. Pria bernama Tuan Gong diketahui mengalami luka di bagian leher dan kepala. Hyejung tak suka dengan tindakan salah satu anak buah gangster yang terlihat kasar pada staf medis. 물어라. Hyejung pun mengusir mereka karena ia membutuhkan ruang untuk memeriksa pasien dengan optimal. Tuan Hong sempat berkata jika ia tak ingin dirawat oleh dokter wanita, namun saat itu Hyejung tak menggubrisnya. Karena tak mengindahkan perintahnya dan menyepelekan petugas, Hyejung terlibat perkelahian dengan para gangster yang membuat pengunjung rumah sakit dan para dokter ketakutan. Pada akhirnya mereka mempercayakan keselamatan Tuan Gong kepada Hyejung. Di luar dugaan, Sewu kini juga menjadi dokter bedah. Ia terlihat berada di sebuah kedai bersama seorang rekan sekaligus pria yang ditaksirnya bernama Dr. Yundo. Belum sempat Sewu mengutarakan perasaannya, ia justru terlibat pertengkaran dengan pemilik kedai karena Sewu merusak wastafel yang ada di toilet. Tiba-tiba pemilik kedai mengalami pingsan karena mengidap hipertensi yang menyebabkan pecah pembuluh darah. Kedua dokter itu lalu membawa pasien ke rumah sakit. Setibanya di sana, Yundo tak bisa mengoperasi pasien karena di waktu yang bersamaan ada dokter bedah baru yang menggunakannya. Yundo terlihat marah karena dokter junior yang bernama Kyung Jun tak meminta izin padanya terlebih dulu. Rumor mengenai dokter baru yang menghajar gangster di IGD semakin menyeruak. Hal itu pun membuat Sewu penasaran hingga menanyakannya pada seorang teman bernama Yongguk. Yongguk menyebut jika dokter baru itu direkrut langsung oleh kepala tim bedah yang tak lain adalah Profesor Kim Tae-ho. Sewu juga curhat jika pengakuan cintanya belum sempat ia lakukan karena Yundo ada operasi darurat. Setelah beberapa saat kemudian, belasan anggota gangster yang menunggu bosnya mendapatkan kabar baik jika operasi Tuan Gong berhasil. Mereka pun hanya menunggu masa pemulihan bosnya di ruangan ICU. Seorang pria terheran karena selain cantik dan tangguh, Dr. Hyejung ternyata sangat terampil karena operasi berjalan begitu cepat. Di ruangan lain, Yondo baru saja mengoperasi pasiennya. Ia memerintahkan Kyung Jun untuk memberitahu Hyejung jika dirinya ingin bertemu. Hyejung tak mau diperintah begitu saja. Ia justru mengirim pesan pada Yundo untuk menemuinya di kafe sebelah rumah sakit, yang mana kafe tersebut adalah milik Sun Hui. Membaca pesan tersebut membuat Yundo semakin kesal. Ia meminta Hyejung untuk datang ke ruangannya secepat mungkin.
Hyejung meminta maaf jika keputusannya melanggar aturan shift jaga. Yundo mengingatkan Hyejung, meskipun ia dikenal terampil di rumah sakit sebelumnya, namun di rumah sakit Kukil semua kini berbeda. Terlebih ia tidak suka dengan orang yang suka pamer. Ia menantang Hyejung untuk membawa kasus Tuan Gong ke acara konferensi. Apakah benar pasien tersebut memerlukan tindakan operasi darurat? Saat akan mengakhiri perbincangan, Sewu masuk ke dalam ruangan yang membuatnya sangat terkejut karena bertemu dengan temannya semasa SMA yang begitu menyebalkan. 우리 어디서 본 적 있지 않았나요? Sewu curiga jika niatan Hyejung bekerja di rumah sakit Gukil adalah karena ia tahu jika Ji-hong juga akan bekerja di sana. Sewu mengingatkan Hyejung untuk tidak macam-macam kepada Ji-hong karena Ji-hong kini sudah menikah dengan Inju. 여긴 목적이 뭐야? 국일병원은 Hyejung memikirkan kondisi Tuan Gong 1 hari pos operasi yang ternyata menunjukkan tanda perbaikan. Tuan Gong berterima kasih dan meminta maaf atas kekacauan yang disebabkan anak buahnya. Sementara itu di atas pesawat, Ji-hong bertolak ke Korea setelah sekian lama berada di Amerika. Ia terlihat menolong seorang penumpang wanita yang tiba-tiba mengalami kejang karena mengalami perdarahan otak. 쿠션 주세요. Ji-hong memprediksi jika pasien tak akan bertahan kurang dari 4,5 jam, sehingga mereka harus menurunkan pesawat di bandara terdekat dan mengevakuasi menggunakan helikopter. Gangsu mendapat informasi dari UGD lalu lintas udara jika ada pasien yang akan dibawa ke rumah sakit Kukil dan membutuhkan operasi segera. Betapa terkejutnya Hyejung melihat dokter yang bertanggung jawab mengevakuasi pasien ternyata adalah Ji-hong. Hal yang sama juga dialami oleh Ji-hong karena bertemu dengan cinta pertamanya. Setelah memberikan instruksi pada Yongguk, ia menyapa Hyejung dengan pertanyaan apakah Hyejung sudah bersuami atau mungkin sudah punya pacar. Hyejung sempat terpaku, ia lalu menjawab jika dirinya belum memiliki keduanya. Cinta lama sepertinya akan bersemi kembali di antara keduanya. Saat itu, Ji-hong mengambil keputusan yang sangat sulit untuk mengoperasi pasien. Ia akan melakukan teknik kateter tanpa navigasi, mengingat pasien sudah kehilangan kesadaran dalam waktu yang cukup lama. Profesor Kim cukup terkejut dengan kembalinya Ji-hong, apalagi kini ia langsung terjun ke meja operasi. Namun setelah menunggu beberapa saat, Ji-hong berhasil melakukannya. Profesor Kim memberi selamat atas keberhasilan operasi itu. Karena masih penasaran bagaimanakah hubungan Ji-hong dengan Inju, Hyejung membahasnya seusai operasi. Ia justru berpikir jika Ji-hong tak ingin mengakui pernikahannya karena ingin terlihat seperti bujangan agar bisa mengencani para gadis. Keesokan harinya, Myung-hun yang kini sebagai direktur rumah sakit dan ayahnya terlihat berbicara di dalam sebuah lift. Keduanya membahas mengenai rencana untuk membangun pusat geriatri pada rapat direksi. Sebagian dari mereka tak setuju dengan Myung-hun, termasuk Ketua Hong. Ia keberatan karena klinik tersebut nantinya akan dibuka untuk melayani kelas VIP saja. Myung-hun semakin kesal karena rencananya ditolak oleh sebagian besar anggota direksi. Ternyata Ketua Hong sudah menyiapkan rencana jangka panjang bersama putranya. Keduanya pun berniat membangun pusat transplantasi organ yang dirasa lebih berfaedah. Saat konferensi kasus berlangsung, Yundo harus mengakui jika keputusan yang dibuat oleh Hyejung untuk mengoperasi pasien memang perlu dilakukan. Dalam pertemuan itu, Profesor Kim juga memperkenalkan Ji-hong sebagai seorang profesor bedah syaraf dari Amerika. Alasan Hyejung ingin bekerja di Kukil sepertinya berkaitan dengan kasus kematian neneknya. Ia ternyata ingin membuka rekam medis milik nenek Kemansul. Tapi sayangnya di rumah sakit tersebut aturannya cukup ketat karena tak semua dokter bisa mengakses dan harus memiliki izin. Sempat Hyejung berpapasan dengan Myung-hun yang ia yakini melakukan kesalahan saat mengoperasi neneknya dulu. Hyejung sedikit lega karena ternyata Myung-hun tidak mengenalinya. Seusai bekerja, Hyejung berlatih boxing untuk melatih kekuatan sekaligus meluapkan amarah dengan ketidakadilan yang pernah ia alami. Sementara itu di rumahnya, Ketua Hong bertanya kepada putranya mengenai hubungannya dengan Inju setelah Inju bercerai dengan suaminya. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Inju memutuskan untuk menikah dengan pria lain karena selalu ditolak oleh Ji-hong.
Namun pada akhirnya pernikahan Inju hanya bertahan seumur jagung. Ji-hong lalu menghubungi Hye-jong dan mengajaknya bertemu. Ia masih terusik dengan ucapan Hye-jong yang mengira jika ia telah menikahi Inju. Ji-hong berkata jika semua itu tidaklah benar. Sengaja Ji-hong menguji sejauh mana kehebatan Hye-jong dalam melindungi diri. Cara menindih yang dilakukan Ji-hong membuat keduanya menjadi canggung. Hye-jong memuji kemampuan Ji-hong yang kini semakin baik. Saat pulang bersama, Ji-hong berkata akan melatih Hye-jong cara mengoperasi pasien menggunakan teknik kateter. 보호받는 걸 받아들여요. Sun-hui tiba-tiba muncul dan mengucapkan selamat pada Ji-hong atas pernikahannya. Hye-jong segera menghentikannya sembari berkata bahwa Ji-hong sebenarnya belum pernah menikah. Setelah mengecek kondisi pasien yang kemarin dioperasi oleh Yundo, Sewu mengungkapkan perasaannya kepada Yundo karena tempo hari batal mengucapkannya. Ia tak peduli meskipun dirinya tahu Yundo pasti tak akan langsung menerima karena ia paham dengan karakter Yundo yang pemilih. 좋아해. Keduanya justru membahas mengenai bergabungnya Hye-jong dalam tim bedah syaraf yang sepertinya akan mengusik Sewu karena kecerdasannya. Keesokan harinya Gangsu berlarian di lorong rumah sakit bersama Hyun-sik karena keduanya hampir terlambat. Sementara Hye-jong terlihat sedang memeriksa kondisi pasien Tuan Gong. Ia kini sangat dihormati oleh anggota gangster karena berhasil menyembuhkan bos mereka. Pasien darurat tiba-tiba datang dan dengan segera Gangsu memeriksa pasien itu. Namun ternyata pasien tersebut seharusnya diperiksa oleh bedah syaraf. Segera ia menelpon Yundo untuk memeriksa kondisinya. Saat akan membaca hasil CT scan pasien, Hyundo meminta Kyung Jun menghubungi Hye-jong untuk membantunya mengoperasi pasien itu. Ia memutuskan jika mulai hari ini, ia memilih Hye-jong untuk membantunya di setiap operasi. Hal itu pun membuat Sewu sedikit kasar. Hye-jong menolak untuk membantu operasi itu karena setaunya Yundo sudah memiliki asisten yang tak lain adalah Sewu. Pada akhirnya keduanya membuat kesepakatan yang mana jika Hye-jong bisa mengoperasinya, maka Yundo harus menuruti perintahnya, begitupun sebaliknya. Di ruangan Ji-hong berada, tampak Profesor Kim sedang bercerita soal dirinya yang terus ditekan oleh Myung-hon mengenai anggaran departemen bedah. Tiba-tiba dirinya ditelepon oleh Sewu yang memberitahukan jika Hye-jong mengambil alih pasien yang akan ditangani oleh Yundo. Ji-hong berniat mengawasi operasi tersebut dengan dalih ia juga ingin mempelajari Hye-jong teknik yang baru. Namun Hye-jong berkata jika ia mampu melakukannya, hingga di tengah operasi tersebut pembuluh darah pasien pecah yang menyebabkan pasien mengalami penurunan tekanan darah. Beruntungnya Hye-jong bisa menangani hal itu hingga operasi berjalan dengan lancar. Setelah operasi selesai, Yundo meminta maaf karena dirinya sempat meremehkan kemampuan Hye-jong. Sepertinya ia mulai menyukai sifat Hye-jong yang selalu ceria dan mudah bergaul. Hye-jong keluar menuju halaman rumah sakit. Rupanya dirinya bertemu dengan Ji-hong di sana. Ji-hong berkata agar Hye-jong lebih menikmati hidup karena bekerja terlalu keras dan kompetitif bisa membuat hidupnya tak bahagia. Ia mencurahkan isi hatinya jika menyesal pernah membiarkan Hye-jong bersama pria lain. Hye-jong pun dibuat terkejut saat Ji-hong mengajaknya berkencan. Terlihat ayah Myung-hun yang bernama Tuan Sung-jung menemui putranya untuk membahas perkembangan rumah sakit. Dirinya meminta asisten untuk menyebarkan berita jika Ketua Hong hanya meningkatkan laba rumah sakit untuk kepentingannya sendiri. Terlihat Gangsu dan rekannya sedang membahas mengenai pasien mereka. Tiba-tiba pasien yang mereka bicarakan berteriak karena belum mendapatkan terapi dari psikiatri. Jungdae memutuskan untuk menelpon Sewu, namun ia justru dimarahi oleh Sewu karena memberitahu suatu hal yang menurutnya tidak penting. Setelahnya Sewu keluar untuk mengobrol bersama Ji-hong. Ji-hong ingin menyelesaikan kesalahpahaman di masa lalu agar tak ada lagi masalah di masa depan. Ji-hong mengaku jika dirinya menyukai Hye-jong dan meminta Sewu untuk bersikap baik kepadanya. Sementara itu di ruangannya, Hye-jong sedang memikirkan ucapan Ji-hong dan memutuskan untuk menelpon serta mengajaknya bertemu. Hye-jong rupanya teringat akan kasus meninggalnya sang nenek. Namun saat hendak mengobrol, ia melihat orang mencurigakan yang pernah ia temui sebelumnya. Hye-jong memeriksa kondisi Tuan Gong, khawatir pria tersebut menuju ke ruangan perawatannya. Ia sedikit lega karena ternyata Tuan Gong baik-baik saja, meski tak ada satupun anggota gangster yang menjaga. Namun saat Hye-jong kembali ke ruangan itu untuk mengganti perban, ia dibuat terkejut melihat pasien sudah dalam kondisi disakap.
Ternyata benar, orang mencurigakan tersebut adalah salah satu pria yang menaruh dendam pada Tuan Gong. Pria itu mengancam akan menghabisi Tuan Gong karena menyebabkan kehancuran keluarganya. Ye Jung berusaha mengendalikan situasi. Ia menyebut tentang hukuman yang akan diterima jika menghabisi nyawa seseorang. 스톱! Saat pelaku lengah, Ye Jung menendangnya dan berniat menyingkirkan pisau yang orang itu pegang. Naas, Ye Jung justru terluka saat berusaha menyelamatkan Tuan Gong yang terjatuh dari ranjang. Berpindah pada kedai Sun Hui, ia terlihat khawatir karena sahabatnya tak bisa dihubungi. Sun Hui memutuskan untuk memberitahu Ji Hong akan hal tersebut. Segera Ji Hong bergegas menuju rumah sakit untuk mengeceknya, karena sebelumnya ia tahu Hye Jung sedang mencurigai seorang pengunjung pasien. Setelah Hye Jung membalikkan badannya, ternyata dirinya tidak tertusuk melainkan pelaku penyekapanlah yang mengalami luka. Ji Hong yang melihat kejadian itu pun merasa lega, namun dirinya tetap menegur Yundo karena ia menganggap Yundo tidak melakukan apa-apa sebagai seorang pria. Saat memeriksa kondisi Tuan Gong, Kyung Jun berkata jika pasien mengalami perdarahan yang cukup banyak, namun menurut Ye Jung, kondisi tersebut tidak memerlukan operasi lagi. Di kediaman Sewu terlihat ia dan kedua orang tuanya sedang makan bersama. Mereka membahas mengenai hubungan Sewu dan Yundo agar segera berakhir di pelaminan. Sewu berkata jika ia tak mau menikah tanpa rasa cinta karena sampai saat ini Yundo belum membalas cintanya. Di lain tempat, Yundo, Ji Hong dan pamannya baru saja minum bersama. Mereka pulang menggunakan mobil Yundo. Di perjalanan, Ji Hong meminta maaf kepada Yundo karena kemarin dirinya terlalu keras menegurnya. Setelahnya Ji Hong menuju ke rumah sakit. Ia dibuat terkejut saat melihat Ye Jung menunggu di depan ruangannya. Ternyata Ye Jung datang untuk memberikan selamat atas bergabungnya Ji Hong dalam pusat medis Kukil. Ye Jung ternyata juga ingin meminta bantuan pada Ji Hong dengan memberikan sebuah kertas yang berisi nomor rekam medis neneknya. Ia meminta Ji Hong untuk melihat dan memberikan arsip catatan medis pasien tersebut. Ji Hong justru merobek kertas tersebut dan menyuruh Ye Jung melupakan kejadian itu dan berharap Ye Jung bisa hidup dengan nyaman sebagai dokter. Mendengar hal tersebut, Ye Jung tak terima. Ia lalu memutuskan untuk mencari orang lain saja yang bisa membantu, bahkan meretas kode keamanan rumah sakit. Tanpa diketahui Ye Jung, ternyata Ji Hong menyatukan kertas yang ia robek tadi, kemudian mencari arsipnya. Suatu hari Sewu melihat Yundo yang sepertinya telah mengobrol dengan Ye Jung. Sewu lalu bertanya dari manakah keduanya pergi. Ternyata keduanya baru saja ditanyai atas insiden tempo lalu. Terlihat Sun Hui datang ke rumah sakit untuk mengantarkan baju milik Ye Jung. Sekaligus ia membawa brosur promosi yang kafenya adakan. Sementara Ye Jung segera bertugas untuk memeriksa pasien. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui pasien tersebut adalah ibu tirinya. Ye Jung berpura-pura tidak mengenalinya. Namun ibu tirinya justru marah dan memaki Ye Jung sebagai anak yang tak tahu diri. Ye Jung sedang melihat hasil CT scan milik ibunya. Ia kemudian menelpon Ji Hong untuk membantu membacanya. Namun Ji Hong terlihat sedang mendatangi sebuah acara. Ia pun berpikir untuk meminta bantuan Yundo mengoperasi ibunya karena ia yakin ibunya pasti akan menolak jika dioperasi oleh Ye Jung. Namun Yundo menolak karena peraturan rumah sakit. Setelahnya Ye Jung makan siang dengan Sun Hui. Ia bercerita mengenai ibu tirinya yang kini menjadi pasien di rumah sakit Kukil. Melihat Ye Jung sedang makan bersama Sun Hui, Sewu memilih pergi karena enggan makan di kedai tersebut. Ye Jung mengunjungi ibu tirinya. Ia berkata jika kondisinya harus segera operasi, namun ia meminta mereka untuk pergi ke rumah sakit yang berbeda. Terlihat Sewu kemudian pergi untuk mengecek kondisi pasien. Ia mengajaknya untuk makan roti lapis bersama. Namun saat itu, kondisi emosi pasien tiba-tiba tidak stabil dan melakukan tindakan yang membahayakan nyawanya. Pasien itu pun mengalami sesak napas. Dengan segera Sewu mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa si pasien. Tapi naas, pasien tidak dapat diselamatkan. Di lain tempat, sepulang bekerja, Ye Jung mengunjungi kedai milik ayahnya. Ji Hong rupanya telah berhasil mendapatkan arsip medis milik nenek Mansul. Ia memberikannya pada Ye Jung, namun saat akan pulang, hujan turun dengan deras. Mereka pun berpayungan dengan jas milik Ji Hong dan berteduh di tempat telepon umum. Sewu merasa terpuruk karena kematian pasiennya. Yundo tampak memberikan kopi kepadanya.
Keduanya pun mengobrol hingga pada sebuah fakta jika Yundo telah menyukai seseorang. 왜 하필 걘지 Sewu mengetahui jika Hyejunglah yang disukai oleh Yundo. Sewu semakin merasa membenci Hyejung. Yundo akhirnya meninggalkan Sewu bersama Yongguk. Ia memang meminta Yongguk datang untuk menghibur Sewu. 여기밖에 없니? 여기가 Keesokan harinya, Tuan Hong didatangi banyak wartawan karena berita tentang dirinya mengenai saham tersebar di media sosial. Ji Hong dan Profesor Kim segera membicarakan hal tersebut sembari makan siang. Profesor Kim ditelepon oleh Direktur Myung Hun karena mereka harus menyudahi dan kembali bekerja. Di rumah sakit, Yundo melihat Hyejung. Ia kemudian mengejarnya untuk membahas pasien yang ia akan ambil alih. Namun Hyejung berkata, ia tak peduli pada pasien tersebut yang tak lain adalah ibu tirinya. Yundo hendak tertabrak oleh seseorang. Dengan refleks Hyejung menarik tubuhnya. Setelahnya ia pamit dan pergi, namun Yundo segera mengikutinya. Ternyata Hyejung pergi ke ruangan Ji Hong. Mereka pun masuk dan menyisakan Yundo di luar pintu. Saat sedang kesal karena dirinya tak boleh ikut masuk, tiba-tiba telepon berdering dari Kyung Jun karena ternyata ada pasien yang membutuhkan bantuan Yundo. Di ruangan milik Ji Hong, rupanya mereka membahas soal arsip medis milik nenek Hyejung. Namun ternyata arsip yang mereka butuhkan berada di rumah sakit cabang lain. Hyejung memutuskan untuk bicara pada kantor catatan medis di rumah sakit itu. Namun Ji Hong mengejarnya. Ia ingin dirinya saja yang pergi ke sana. Namun Hyejung menolak karena ia ingin mengetahuinya sendiri. Setelah itu, Ji Hong kembali ke ruangannya. Ia terlihat sedang memeriksa pasien yang bernama Nona Lee. Nona Lee adalah seorang atlet panah, namun disebutkan tangannya mengalami tremor karena kecanduan minum. Ji Hong kemudian memutuskan untuk membahas kasus ini dengan Hyejung. Dirinya akan melakukan tindakan operasi untuk Nona Lee. Hyejung yang tahu dirinya akan menjadi asisten pada operasi itu pun merasa sangat antusias. Sewu yang mendengar hal itu pun segera mendatangi ruangan Ji Hong. Ia meminta dirinya ikut andil dalam operasi itu. Setelah mereka mengadakan pertemuan, akhirnya keduanya pun diizinkan ikut andil. Tak diduga di hari itu, ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Suchul. Keduanya sangat akrab dan akhirnya mengobrol di suatu tempat. Hyejung terkejut mengetahui jika Suchul sudah memiliki anak. Pria itu pun bercerita jika dirinya sudah menikah namun akhirnya bercerai. Saat dirinya sedang asyik berbincang, telepon masuk yang ternyata dari ayahnya. Hyejung akhirnya bertemu dengan ayahnya yang ternyata ingin memberikan alamat pemakaman neneknya yang baru. Saat dirinya akan pamit untuk pergi bekerja, ayah Hyejung berusaha menahannya. Hyejung berkata jika dirinya sudah tak membutuhkan ayahnya lagi. Operasi ibu tiri Hyejung yang dilakukan oleh Yundo berjalan dengan lancar. Yundo meminta bayaran terima kasih pada Hyejung, namun Hyejung menolak karena dirinya berkata ia tak cukup dekat dengan Yundo. Mengingat tindakan operasi telah disetujui oleh Nona Lee, Ji Hong mengirim pesan pada Hyejung dan Sewu untuk membahas operasi tersebut. Suatu hari Hyejung hendak pergi bersama teman lamanya. Karena saat itu Suchul berkata akan meninggalkan Seoul. Namun saat di perjalanan, di depan matanya sendiri Suchul mengalami kecelakaan yang begitu tragis. Melihat temannya terkapar, Hyejung segera menolong dan mengecek kondisinya sembari terus memanggil namanya. Beberapa saat kemudian, Ji Hong datang dan membantu memeriksa pasien yang keadaannya cukup serius. Segera ia menelpon ambulan untuk membawa korban ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Suchul segera ditindaklanjuti dan diperiksa CT scan. Karena kondisinya yang buruk, Suchul membutuhkan operasi. Hyejung awalnya tidak ikut mengoperasinya, namun Suchul memohon agar Hyejung tetap berada di sisinya. 할게. Saat operasi berlangsung, terjadi perdarahan yang menyebabkan tekanan darah pasien menurun. Dengan keterampilannya, Ji Hong mengatasi perdarahan itu hingga beberapa dokter lain pun turut membantu sehingga operasi berjalan sukses. Keesokan harinya, Hyejung yang sedang duduk di ruangannya didatangi oleh Ji Hong. Ia meminta Hyejung bersiap untuk mengoperasi Nona Lee. Saat itu dirinya berkata akan menunjukkan hal istimewa pada Ji Hong. Hal istimewa yang dimaksud ternyata adalah membenarkan kerah milik Ji Hong untuk mengekspresikan rasa sayang.
Setelahnya dirinya pergi ke ruangan Sucul karena temannya sudah siuman. Ternyata karena kecelakaan tersebut membuat Sucul tak bisa berjalan. Hyejung berjanji akan menemaninya hingga pulih. Di waktu yang bersamaan, Ketua Hong sedang mengklarifikasi jika saham miliknya menggunakan aset pribadi dan bukan milik rumah sakit. Singkat cerita, operasi Nonali dilaksanakan. Di tengah jalannya operasi, ia mengalami perdarahan yang membuat matanya buram. Sewu menyarankan untuk menunggu perdarahan itu berhenti. Namun setelah Hyejung menghentikan perdarahan, mereka langsung melanjutkan operasi atas persetujuan Ji Hong. Nonali berhasil menghilangkan tremor di tangannya berkat operasi itu. Setelah operasi usai, Sewu ditegur karena dirinya kurang profesional saat operasi Nonali. Suatu ketika Hyejung yang sedang berjalan di lorong rumah sakit melihat ayahnya datang. Rupanya ayahnya ingin mengajaknya bertemu. Pria itu pun bertanya apakah kesalahannya yang membuat Hyejung selalu menghindar. Sembari menangis, Hyejung menjawab jika sejak puluhan tahun silam keduanya memang sudah menjadi orang asing. Hyejung berkata ia tak ingin lagi dekat dengan ayahnya. Saat sedang menangis itulah Kyung Jun menelpon Hyejung. Ia rupanya membawa perintah dari Yundo agar Hyejung bersiap mengoperasi bersamanya. Di malam harinya mereka mengadakan acara makan-makan karena Gangsu dan Yongguk dipromosikan menjadi pegawai tetap. Pesta tersebut dilakukan dengan meriah di kedai milik Sun Hui. Terlihat Yundo datang terlambat karena ia telah mendatangi pesta keluarga dengan Sewu. Ketika pesta semakin meriah, Hyejung diajak pergi oleh Ji Hong. Tanpa mereka ketahui, Yundo melihatnya dan berniat mengikutinya. Namun saat melihat keduanya tampak bahagia, ia mengurungkan niatannya untuk mengganggu. Keduanya pun pergi ke taman bermain dan mencoba segala arena permainan yang ada di sana. Setelah Yundo meninggalkannya di acara makan malam keluarga, Sewu dihina habis-habisan oleh ayahnya. Ia menenangkan diri ke toilet. Melihat teman-temannya mengirimi foto mereka yang sedang bergembira, Sewu semakin sakit hati dan menangis. Ditemani Yongguk, Sewu tak sadar karena dirinya terlalu banyak minum. Sementara Hyejung bersama Ji Hong menghabiskan waktu hingga merasa lelah dan tidur bersama di lapangan. Karena acara tersebut keduanya pun pulang larut malam. Ji Hong yang akan pulang berpapasan dengan Yundo yang baru saja selesai jogging malam. Saat itu Yundo mengaku jika dirinya mulai menyukai Hyejung, namun respon Ji Hong hanya tertawa dan sama sekali tak cemburu. Ia bahkan menyemangati Yundo agar tidak menyerah atas Hyejung. Keesokan harinya Hyejung terlihat pergi ke rumah sakit pusat medis Nam Yangju. Tujuannya tak lain meminta rekam medis milik neneknya. Namun karena sudah 10 tahun berlalu, rekam medis itu pun sudah dihapus pihak rumah sakit. Ia kemudian memutuskan untuk menemui salah satu dokter residen yang pernah membantu proses operasi itu. Meskipun dokter tersebut menolak dan seakan menghindarinya, Hyejung tetap meletakkan nomor HP-nya. Ia lalu pergi bersiarah menemui neneknya dan memberikan sebuah bunga. Rupanya dokter residen tersebut memutuskan untuk menemui Myung Hun karena dirinya lah yang melakukan operasi nenek Mansul. Setelah mengetahui hal tersebut, Myung Hun dibuat penasaran siapakah orang yang telah mencari rekap medis tersebut. Padahal di rumah sakit keamanannya sudah sangat ketat. Keesokan harinya Hyejung diajak oleh Ji Hong untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Ji Hong ingin mengajak Hyejung makan malam bersama ayahnya. Saat acara berlangsung, telepon tiba-tiba masuk dari Profesor Kim. Saat itu rupanya ada masalah di rumah sakit. Sehingga Ji Hong meminta maaf pada Hyejung karena ada masalah mendadak yang harus ia selesaikan. Hyejung juga harus pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Ia kemudian diantar oleh supir milik keluarga ayah Ji Hong karena Ji Hong ingin memastikan keadaannya baik-baik saja. Setibanya di rumah sakit, Hyejung bertemu dengan Sewu. Sewu rupanya ingin mengajaknya berbicara untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Dirinya juga berniat untuk memperbaiki hubungan persahabatan mereka. Namun Hyejung sepertinya tak ingin berbaikan dengan Sewu. Hyejung terlihat sedang mengantarkan Tuan Gong yang hari itu diizinkan pulang. Saat kembali untuk bekerja, terdengar panggilan yang ditujukan pada Hyejung agar ia datang ke parkiran rumah sakit. Ternyata Tuan Hong memberikan hadiah mobil sport pada Hyejung karena telah menyelamatkan hidup dan berhasil mengoperasinya.
Melihat mobil tersebut, Hye Jung berniat mengembalikannya dengan melacak nomor HP milik Tuan Gong. Namun nomor tersebut tak bisa dihubungi karena sepertinya Tuan Gong berniat menghilangkan jejak. Gangsu dan salah satu perawat yang dekat dengannya hendak meminjam mobil tersebut untuk berjalan-jalan. Hye Jung mengizinkannya, namun karena mereka tak fokus saat menyetir, mobil itu pun menabrak tiang. Hye Jung hanya meminta Gangsu untuk mereparasi mobil tersebut. 그게 끝이에요. Di sebuah taman terlihat Yundo dan Sewu sedang bertengkar, bahkan Sewu juga menamparnya. Ia merasa Yundo terlalu meremehkannya hanya karena dirinya suka pada Yundo. Meski begitu, Yundo tetap tak membalas cinta Sewu yang membuat Sewu menangis karena sakit hati. Saat rapat diadakan, Ketua Hong berkata jika ia tak akan pensiun dan akan bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi. Setelah rapat itu berakhir, Sung Jong menyebut Ketua Hong sebagai orang tua yang tamak. Pria itu juga membahas soal Ji Hong yang membuat Ketua Hong tersulut emosi dan berniat memukulnya. Setelahnya, ia pun pergi sembari berkata jika dirinya pasti akan menemukan dalang di balik masalah ini. Suatu ketika Ji Hong berselisih dengan ayahnya akan kesehatan Ketua Hong yang sepertinya kurang baik. Dan benar saja, saat melihat hasil CT scan milik ayahnya, Ji Hong menduga bahwa ayahnya harus melakukan operasi. Segera Profesor Kim meminta Yundo dan Hye Jung untuk melakukan operasi tersebut. Namun sepertinya Ji Hong ragu untuk mengambil keputusan. Ia takut akan kehilangan ayahnya sebab operasi yang dilakukan termasuk operasi yang rumit. Setelah berpikir panjang, akhirnya Ji Hong menyetujui operasi tersebut dan mempercayakan sepenuhnya pada Yundo. Hye Jung pergi menemui Ji Hong di ruangannya untuk memberikan sarapan yang Sun Hui buatkan. Sembari sarapan, mereka membahas Hye Jung yang telah kehilangan rekam medis milik neneknya karena rumah sakit telah menghapusnya. Ji Hong menawarkan diri untuk membantunya. Setelah bekerja, Ji Hong menemui salah satu dokter residen yang membantu operasi tersebut. Ia berniat mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi, namun dokter itu terlihat ragu memberitahunya. Si dokter bahkan bertanya apakah semua ini berkaitan dengan Hye Jung. Keesokan harinya, Hye Jung mengetahui Ji Hong diam-diam pergi menemui dokter residen. Ia pun marah karena Ji Hong tak memberitahunya terlebih dulu. Padahal sebelumnya Ji Hong pernah berkata jika semuanya harus dilalui bersama-sama. 저한테 말 안 해요? Hye Jung dan Yundo terlihat sedang berjalan di koridor rumah sakit. Mereka akan mempersiapkan operasi Ketua Hong. Namun tiba-tiba mereka berpapasan dengan Ji Hong. Ji Hong rupanya mengajak Hye Jung makan siang, namun Yundo menghentikannya karena Hye Jung sudah terlanjur janji makan siang bersamanya. Dengan hal itu, Ji Hong lalu mengajak Hye Jung untuk makan malam saja. Yundo meminta Ji Hong mengajaknya makan malam juga dengan dalih jika operasi ini berhasil, Ji Hong harus mentraktirnya. Saat itu Yundo berkata jika ia menyukai Hye Jung, namun Hye Jung menjawabnya jika ia harus jatuh cinta lagi, maka ia akan memilih Profesor Ji Hong bukan Yundo. Mendengar hal tersebut, Yundo pun dibuat sadar jika ia tak memiliki kesempatan untuk mengejar Hye Jung. Di lain tempat terlihat Hye Jung dipanggil ruang provos karena kasus mobil yang diberikan oleh Tuan Gong. Namun setelah dirinya menjelaskan kronologi kejadian, masalah tersebut berhasil diselesaikan. Bersama Yundo, Hye Jung mengambil sampel darah Ketua Hong untuk diteliti sebelum operasi. Ia kemudian menelpon Ji Hong dan berkata jika gula darah Ketua Hong sedang tinggi. Ia menyarankan untuk menunda operasi beberapa hari kemudian. Namun Ji Hong tetap bersikeras operasi secepat mungkin demi kesehatan ayahnya. Operasi pun akhirnya dilakukan setelah mereka berunding dengan banyak pihak. Sepanjang operasi, Profesor Kim terus memberikan instruksi pada Yundo yang membuatnya muak dan hampir enggan melakukan operasi dan menyuruh Profesor Kim saja yang melakukannya. Profesor Kim akhirnya terdiam dan hanya memperhatikan operasi dari dalam ruang kaca. Sementara itu di luar ruangan operasi, Ji Hong terlihat sedang menunggu dengan perasaan was-was. Beberapa jam kemudian, operasi itu pun berjalan lancar. 성공적이었다. Ji Hong berterima kasih kepada Yundo dan akan menepati janjinya soal traktiran tempo hari.
Setelah mengoperasi Ketua Hong, Hye Jung pergi ke ruangan Yongguk. Ia ingin memenuhi janjinya pada Sun Hui, yang mana ia harus membawa Yongguk ke kedai sebagai balasan karena Sun Hui sudah menyiapkan sarapan untuk Ji Hong. Terlihat Hye Jung sedang membahas mengenai operasi Ketua Hong bersama Yundo. Saat akan menaiki lift, ternyata di sana sudah ada Seo dan Yongguk. Situasi pun menjadi tak enak saat Seonwoo berkata bahwa pria yang menyukainya adalah sampah. Mereka kemudian berseteru yang membuat Hye Jung ingin pergi dari situasi itu. Karena hal tersebut, ia memutuskan keluar lift terlebih dulu, disusul dengan Yeondu yang terus mengikutinya. Setelah bertemu Hye Jung, Ji Hong memutuskan untuk pergi ke ruangan ayahnya. Tiba-tiba saja ayahnya menangis dan berkata jika ia ingin melihat anaknya menikah sebelum dirinya wafat. Ji Hong yang melihat hal itu segera memeluk ayahnya sembari menenangkannya dan memberi semangat. Setelah Ji Hong pergi, Hye Jung masuk ke ruangan Ketua Hong untuk mengecek kondisinya. Tiba-tiba saja Inju masuk ke ruangan tersebut. Ternyata ini adalah hari pertama Inju bergabung ke pusat medis Kukil setelah sekian lama ia berada di Amerika. Dering telepon dari Gangsu membuat Hye Jung undur diri. Ternyata saat itu ada pasien darurat yang harus segera ditangani. Pasien tersebut mengalami kerusakan liver dan mengalami perdarahan akibat terjatuh dari tangga saat sedang bekerja. Segera Hye Jung berunding dengan Ji Hong soal operasi itu. Saat sedang membahasnya, Inju masuk ke ruangan bersama dokter residen. Untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Ji Hong setelah lama berpisah. Ji Hong sepertinya sangat senang dengan kemunculan Inju. Operasi pun akhirnya dilakukan oleh Hye Jung dan Ji Hong. Di tengah-tengah jalannya operasi, tensi pasien terus menurun. Namun Ji Hong tetap tenang dan melanjutkannya hingga operasi berhasil. Ternyata Inju dan temannya melihat proses operasi itu. Karena tergolong rumit, operasi itu pun membutuhkan bantuan seorang dokter yang berpengalaman. Inju yang sedang memantaunya dari ruangan kaca berkata jika dirinya saja yang akan membereskannya. Hal itu pun membuat Hye Jung akhirnya keluar dari kamar operasi. Ia lalu memberitahukan kepada suami pasien jika operasi sepertinya berjalan lancar. Beberapa waktu kemudian setelah pasien siuman, Ji Hong datang untuk memeriksa kondisinya, disusul dengan kemunculan Inju. Setelahnya Inju mengajak Hye Jung untuk minum bersama, namun Hye Jung menolak dengan alasan ia memiliki banyak pekerjaan. Kepada Hye Jung, Seo berterus terang jika dirinya lah yang melaporkan kasus mobil Tuan Gong, karena saat itu ia tidak menyukai Hye Jung. Hye Jung yang mendengar ucapan Seo tak begitu mempermasalahkannya. Ia tak habis pikir dengan sikap Seo yang selalu melampiaskan kekesalannya karena Yundo lebih menyukai Hye Jung. Di ruangannya, Seo dimarahi oleh ayahnya karena telah melaporkan Hye Jung. Ayahnya sepertinya hanya ingin Seo bersikap ramah agar citra mereka baik. Hye Jung pergi ke ruangan Ji Hong karena Profesor Kim berkata bahwa Ji Hong telah membantu kasus yang menimpa dirinya. Ia berterima kasih dan mengungkapkan isi hatinya bahwa Hye Jung ingin hubungan mereka berjalan seimbang dan saling membutuhkan. Hye Jung berharap Ji Hong berubah agar hubungan mereka tetap berjalan. 버려지는 거. Di rumahnya, Yundo yang sedang berolahraga tiba-tiba memikirkan tentang cintanya yang terus ditolak oleh Hye Jung. Karena merasa gusar, dirinya memilih untuk menelpon Hye Jung dan mengatakan bahwa ia akan tetap menyukai Hye Jung apapun yang terjadi. Hye Jung hanya bisa terdiam memikirkan perkataan Yundo. Keesokan harinya terlihat Hye Jung dan Ji Hong sedang memeriksa pasien yang mereka operasi tempo lalu. Pasien tersebut diketahui mengalami koma semu, yakni di saat pasien itu sadar namun dirinya tak bisa bergerak. Di ruangan kerja Tuan Hong terlihat Sung Jong sedang mencari sesuatu. Ia pun pada akhirnya mengetahui jika Tuan Hong memiliki semua bukti yang akan menghancurkan karir putranya. Ia bergegas menuju ke ruang perawatan Ketua Hong. Keduanya pun terlihat bertengkar karena kini Sung Jong dan Ketua Hong telah berbeda tujuan. Sung Jong bahkan mengancam akan menghancurkan karir Ji Hong jika Ketua Hong mengusik kehidupan Myung Hun. Mendengar hal tersebut, Ketua Hong bangkit dan tak terima dengan ucapan temannya itu. Namun naasnya, dadanya tiba-tiba terasa nyeri, ia pun terjatuh di lantai. Sementara itu di lain tempat, Ji Hong, Inju dan satu temannya sedang minum bersama di kedai Sun Hui.
Ia pun dikejutkan oleh telepon dari Profesor Kim yang memberitahu jika Ketua Hong dalam keadaan kritis. Segera Ji Hong ke rumah sakit tanpa menghiraukan teman-temannya. Setibanya di sana, ayahnya sudah dalam keadaan sekarat. Ji Hong melakukan resusitasi meskipun sebelumnya Ketua Hong pernah menandatangani surat penolakan tindakan tersebut. Ji Hong tak menghiraukan aturan tersebut. Ia ingin ayahnya tetap hidup bagaimanapun caranya karena monitor jantungnya telah menunjukkan tidak ada kehidupan. Selama 3 pekan, ternyata Ji Hong memutuskan terbang ke Amerika untuk menyelesaikan sebuah kasus. Hingga pada akhirnya, ia kembali ke Korea dan menghadiri pelantikan Sung Jun sebagai ketua Yayasan Rumah Sakit Kukil yang baru. 홍두식 이사장님의 뜻을 받들어. Setelah pelantikan ayah mertuanya usai, Nyonya Yun pergi ke ruangan Yundo. Ia rupanya ingin membicarakan hubungannya dengan sang putri. Ibu Sewu terus mendesak Yundo untuk menerima ungkapan cinta Sewu. Hyejung yang sedang di ruangannya dibuat terkejut ketika Gangsu berkata jika Ji Hong telah kembali dan sedang memeriksa pasiennya. 알았어. Saat sedang berjalan bersama dokter yang lain, perawat memberitahu Ji Hong jika salah satu pasien yang mengalami koma semu kini telah mendapatkan kemampuan motoriknya. Dengan segera Ji Hong memeriksa Nyonya Cho. Suaminya yang mengetahui hal itu pun sangat berterima kasih pada Ji Hong. Setelahnya mereka pun undur diri. Ji Hong sedang berjalan di lorong rumah sakit dan tiba-tiba ia dipanggil oleh Myung Hun. Pria itu bertanya untuk apakah Ji Hong menyelidiki tentang dirinya. Namun Ji Hong menyangkal. Ia berdalih jika dirinya hanya ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi pada operasi Nyonya Kang Malsun. Ji Hong kemudian bertanya pada Myung Hun tentang operasi tersebut. Namun pria itu berkata jika dirinya tidak mengingat apa-apa. Di lain ruangan, Hyejung sedang memeriksa pasien yang mengalami pecah arteri. Gangsu menyarankan untuk melakukan ligasi, namun hal itu harus memenuhi persetujuan para staf. Karenanya, ia memanggil Ji Hong untuk melakukan pemeriksaan. Ji Hong memutuskan untuk melakukan operasi. Ketika sedang mencuci tangan itulah, Hyejung bertanya mengenai kabar Ji Hong. Namun setelah menjawab jika dirinya baik-baik saja, ia lantas mengajak Hyejung untuk masuk ke kamar operasi. Operasi dijalankan sesuai prosedur dan berjalan dengan lancar. Hyejung berpikir dengan sikap Ji Hong yang mulai berbeda, yang kini mengacuhkannya. Saat sedang mengurungkan niatannya untuk masuk ke ruangan Ji Hong, ia bertemu dengan Inju yang mengajaknya untuk mengobrol serta minum bersama. Keduanya pun meluruskan masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Inju menganggap jika dirinya dulu terlalu kekanak-kanakan. Sementara di lain tempat, Yundo terlihat mengirim pesan pada Ji Hong untuk menagih makan malam yang sempat Ji Hong janjikan. Keduanya makan malam bersama di rumah Yundo. Sementara di teras apartemen Inju, Hyejung terlihat kesulitan memapah Inju yang tidak sadarkan diri. Hal itu pun dilihat oleh Ji Hong dan berniat membantunya. Saat itu Hyejung memang berada di apartemen milik Ji Hong yang juga satu lantai dengan milik Yundo. Hyejung meminta maaf karena dirinya tak pintar menghibur orang yang sedang bersedih. Namun Ji Hong memotong pembicaraan. Ia berkata jika dirinya merindukan Hyejung karena Ji Hong merasa hanya dirinya lah yang selalu membutuhkan kabar dari gadis itu. Hyejung pun lalu meminta maaf akan hal tersebut karena selama ini ia tak peka. Mulai hari ini ia berjanji akan mendampingi Ji Hong dalam kondisi apapun. Keesokan harinya di rumah sakit, Hyejung dan Ji Hong sedang memeriksa Nyonya Cho. Namun saat memeriksanya, ia melihat Nyonya Cho tiba-tiba menangis. Melihat hal mencurigakan itu, Ji Hong menyuruh Kyung Jun untuk memisahkan Nyonya Cho dengan walinya. Ia kemudian melakukan tes untuk meresapi apa yang akan Nyonya Cho katakan. Faktanya adalah saat mereka melapor polisi, ternyata Nyonya Cho ditetapkan sebagai salah satu orang hilang. Pria yang mengaku sebagai suaminya ternyata telah mendaftarkan pernikahannya dengan pasien secara diam-diam karena terlalu mencintainya. Orang yang mengaku sebagai wali Nyonya Cho pun panik saat mengetahui orang tua pasien ada di sana. Pria itu pun bergegas kabur menggunakan taksi. Karena orang tuanya sudah menemukan anaknya, keduanya pun merawatnya dengan baik. Sayangnya pelaku yang telah menculik Nyonya Cho ternyata menyelinap ke ruangan. Ia berkata jika dirinya tak bisa memilikinya, maka ia akan menghabisi si pasien. 선생님, 410. Alarm berbunyi tanda pasien sedang kritis.
Hye-jung dan rekannya segera memeriksa ruangan Nyonya Cho. Penculik itu pun tertangkap basah saat akan keluar. Dengan sigap, Hye-jung meminta Gang-su untuk memeriksa pasien selagi ia menghajar pelakunya. Beberapa hari berlalu, meskipun dirinya libur, Ji-hong memutuskan untuk menemui Hye-jung di rumah sakit. Ia mengajak Hye-jung untuk pergi berdua ke taman dan menikmati lagu yang sedang Ji-hong putar. Saat mereka melakukan kegiatannya itu, Gang-su menelpon Hye-jung karena ada pasien darurat yang harus segera ditangani. Keesokan harinya, Ji-hong terlihat sedang memeriksa seorang anak laki-laki yang datang bersama ayahnya serta kakaknya. Ia mengeluh kakinya bermasalah karena berjalan pincang. Ji-hong hanya menduga jika sepertinya terjadi gangguan pada otak pasien. Mendengar hal tersebut, ayah pasien berusaha tegar dan memahami kondisi anaknya. Ia pun pamit untuk pergi bekerja dan akan kembali esok hari. Di taman rumah sakit, terlihat kakak si pasien diperhatikan oleh Sewu saat keduanya tak sengaja bertemu. Sewu dan Yundo pun menyimpulkan jika anak tersebut terkena kejang gelastik karena terus-terusan buang air dan sering tersandung tanpa sebab. Keduanya pun memutuskan memberitahu wali pasien tentang kondisi anak keduanya itu. Siang harinya di kantin, Hye-jung berencana makan berdua bersama Ji-hong, namun Inju dan Jung Paran memanggilnya untuk makan bersama. Saat itu Ji-hong mengatakan kepada mereka jika Hye-jung kini adalah kekasihnya. Mereka terlihat ikut bahagia dan berbagi tips agar menjaga keromantisan saat bekerja di kantor. Saat akan kembali ke ruangan perawatan, Gang-su menyela dan berkata jika ia ada hal yang harus dibicarakan kepada Hye-jung. Ternyata Gang-su mengaku menggunakan Hye-jung sebagai model di kanal webtoonnya. Ia juga berbicara mengenai Hye-jung yang saat itu diundang di sebuah acara berkat karya Gang-su. 타로 만들어 드리겠다잖아요. Saat itu Hye-jung tak marah mengetahui kelakuan Gang-su, namun dirinya menolak untuk datang ke acara tersebut. Setelahnya ia berkumpul bersama Sewu serta Yundo untuk membahas pasien kakak beradik yang sepertinya perlu ditangani. Keesokan harinya Hye-jung memberitahu ayah pasien tentang penyakit kedua anaknya. Adiknya yang bernama Dal didiagnosis memiliki tumor yang disebut medulolastoma. Ji-hong pun berkata jika pasien harus segera dioperasi. Setelah mendengar hal itu, wali pasien pun pamit karena ia akan melihat apa yang terjadi pada anak yang satunya lagi. Pria itu pun semakin bersedih lantaran kondisi anaknya yang bernama Namhae juga membutuhkan operasi segera. Kondisinya sebagai ayah tunggal dan bekerja seorang diri membuatnya memutuskan untuk meminjam uang agar bisa mengoperasi kedua anaknya. Di ruangannya, Hye-jung sedang menganalisa CT scan pasien. Dering telepon masuk yang ternyata dari ayah kandungnya. Hye-jung mengabaikannya begitu saja, namun telepon kedua berasal dari seorang staf yang memberitahunya jika Hye-jung diundang untuk minum teh bersama Sewu dan Tuan Myung-hun. Ternyata Myung-hun mengetahui jika Hye-jung diundang di sebuah acara terkenal. Ia memberitahu Hye-jung jika sebaiknya ia ikut saja dalam acara itu dengan dalih kesempatan tak datang 2 kali. Ia ingin Hye-jung membantunya untuk mengembalikan reputasi rumah sakit karena adanya skandal perekrutan karyawan yang mana terjadi kebocoran soal. Setelah keluar dari ruangan itu, Hye-jung berpapasan dengan Ji-hong. Ia meminta agar Hye-jung mengantarnya pulang. Keduanya pun pulang bersama, namun Hye-jung memutuskan mampir ke rumah Ji-hong karena ia tertarik dengan mesin capit yang Ji-hong miliki. Keesokan harinya, Dal akhirnya dioperasi oleh Ji-hong serta Hye-jung. Ayah dan kakek pasien terlihat menunggu di luar bersama. Beberapa saat kemudian, Ji-hong memberitahu pada mereka jika operasi telah berhasil. Setelah operasi, Hye-jung terlihat menemui Profesor Kim di ruangannya. Profesor mengaku jika dirinya terus ditekan oleh direktur untuk membujuk Hye-jung agar mau datang ke acara TV. Mendengar hal tersebut, Hye-jung pun setuju karena Profesor Kim yang langsung memohon kepadanya. Singkat cerita, terapi radiasi Namhae telah dilaksanakan. Yundo, Sewu, dan Hye-jung terlihat sedang mengawasinya lewat layar monitor. Namun Hye-jung harus pamit karena Gang-su memberitahu jika kru kamera sudah tiba. Syuting pun dilakukan di rumah sakit dan benar saja berkat acara itu, citra rumah sakit Gukil semakin membaik. Terapi radiasi telah usai, namun Namhae terus saja muntah-muntah dan merasa tubuhnya lemah. Sewu yang melihatnya pun segera memanggil Yundo untuk memeriksa.
Ternyata kondisi tersebut adalah hal yang wajar yang seringkali dialami pasien pasca terapi. Sewu sempat menanyakan keberadaan ayah pasien. Keduanya pun menjawab jika ia akan baik-baik saja karena ayahnya sedang bekerja. Malam harinya ayah mereka datang untuk menjenguk anaknya setelah menyuruh mereka tidur. Saat itu ia merenung dan berpikir untuk mencari biaya rumah sakit yang cukup besar. Keesokan harinya, Nam-hee berlarian ke arah Hye-jung dan berkata jika Dal mengalami sakit kepala serta muntah. Hye-jung segera memeriksa kondisi pasien dan menghubungi Gang-su untuk melakukan CT scan. Setelah melihat hasilnya, ia dan Ji-hong memutuskan untuk melakukan operasi kecil agar kondisi pasien tidak memburuk. Hye-jung juga menghubungi ayah mereka dan meminta izin untuk mengoperasinya. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun berlari untuk mengecek kondisi anaknya. Setelah memberikan tanda tangan, ia ditemui oleh ketua administrasi karena pria itu belum membayar tunggakan sebelumnya. Tetapi Hye-jung berkata jika dirinya lah yang akan menjadi penjamin agar operasi tetap berjalan. 그럴게요. Di malam harinya, ayah Nam-hee dan Dal menemui anaknya. Namun ia tiba-tiba memiliki niatan untuk pergi karena saat itu ia gagal meminta bantuan sosial karena tidak memenuhi kriteria. Pria itu sempat melihat poster bantuan finansial yang bisa diberikan untuk anak yatim piatu. Hal itu pun membuatnya berpikir jika ia tak ada lagi di dunia ini, maka kehidupan anaknya akan lebih terjamin. Sekilas Hye-jung melihat ayah si pasien masuk ke dalam lift untuk menuju ke rooftop. Saat melihat kertas brosur tentang bantuan sosial, Hye-jung dengan cepat berlari untuk mengejar ayah kedua anak itu. Saat itu Hye-jung berusaha menyadarkan wali pasien yang akan mengakhiri hidup. Ia bercerita tentang kisah hidupnya yang menderita tanpa kehadiran sang ayah yang pernah membuatnya menyesal mengapa pernah dilahirkan. Hingga akhirnya pria tersebut mengurungkan niatannya dan kembali kepada anak-anaknya. 주고 싶으세요? Kabar baik juga menghampiri ayah Nam-hee karena ternyata ada dinas sosial yang peduli untuk membayar tagihan rumah sakitnya. Sementara itu di ruangan berbeda, Ji-hong kedatangan seorang suster. Wanita itu merasa bersalah atas kematian ketua Hong. Ia menyesal mengapa dirinya tak segera kembali pada hari itu juga. Dari situlah Ji-hong mengetahui jika ketua Sung-jung lah orang yang terakhir ayahnya temui. Segera Ji-hong pergi untuk menanyakan perihal itu. Namun ketua Sung-jung berkata jika dirinya tak membicarakan sesuatu yang besar. Dalam lubuk hati Ji-hong, ia yakin ada sesuatu yang Sung-jung sembunyikan. Hye-jung akhirnya menjawab telepon dari ayahnya. Keduanya pun berjanji temu di taman rumah sakit. Hye-jung sempat bertanya, apakah jika dirinya bukan seorang dokter, ayahnya akan berperilaku baik seperti ini. Ayahnya berusaha menyangkal penilaian Hye-jung. Ia memberikan sup yang dibawanya dari rumah dan pergi meninggalkannya. Saat jam pulang akan tiba, Hye-jung pergi ke ruangan Ji-hong. Ia meminta bergantian mengantarnya pulang. Tapi sebelumnya, keduanya berniat menemui seorang dokter yang pernah membantu operasi nenek Mansul. Namun hasilnya tidaklah memuaskan. Dokter itu berkata jika semua yang dilakukan Myung-hon sudah sesuai prosedur operasi. Meskipun Hye-jung tahu jika dokter itu berbohong, Hye-jung memilih tetap pergi. Saat mereka akan pulang, Ji-hong memutuskan untuk mampir setelah Hye-jung menawarinya. Mengetahui Hye-jung telah pulang, Sun-hu yang mendengar hal itu pun dibuat panik karena ternyata dirinya membawa Jun-dae ke dalam rumah itu. Jun-dae ternyata tak ingin kembali ke rumah sakit karena selalu dihina oleh para senior. Karena merasa kasihan, Sun-hu lalu mengajaknya pulang ke rumah. 힘 필요한 거 없어? Sun-hui mencegah Ji-hong yang saat itu akan mengganti bohlam di kamarnya. Tingkah laku aneh Sun-hui pun sempat membuat Hye-jung terheran. Sudah sejak lama Hye-jung dan Sun-hui memang tinggal bersama. Keesokan harinya Hye-jung terbangun dan bersiap mandi. Ia mulai curiga tentang adanya seseorang yang ada di kamar sebelah. Saat mengecek kedua kalinya, betapa terkejutnya Hye-jung mendapati Jun-dae bersembunyi di balik pintu. Ia lalu mengajak Jun-dae untuk kembali ke rumah sakit dan menghentikan pelariannya. Teman-temannya pun menyambut kembalinya Jun-dae dengan bergembira. Terlihat Myung-hun melihat siaran televisi yang menampilkan profil Hye-jung di rumah sakit Kukil. Saat itu Hye-jung berkata jika motivasi terbesarnya menjadi dokter bedah adalah neneknya yang sudah meninggal. Seketika hal itu mengingatkan Myung-hun dengan seorang pasien yang pernah ia operasi namun berujung kematian.
Ia lalu mengundang Hye-jung untuk datang ke ruangannya. Ia berkata, dengan melihat Hye-jung, Myung-hun menemukan kembali semangatnya yang sempat mengendur karena faktor usia. Hye-jung mengakhiri pembicaraan karena ia harus segera melakukan operasi. Hye-jung menangani pasien yang terkena ledakan gas dan berniat meminta bantuan Ji-hong. Namun sayangnya saat itu Ji-hong dan Profesor Kim sedang melakukan tanda tangan kerjasama dengan perusahaan asing. Kerjasama itu rupanya berkaitan dengan sebuah penelitian obat yang sedang Ji-hong kembangkan. Selama beberapa hari, Se-woo selalu menghindari ayahnya hingga Myung-hun mengajaknya untuk bertemu saat bekerja di rumah sakit. Myung-hun terlihat marah karena sebelumnya ia meminta Se-woo untuk mengawasi pergerakan Ji-hong. Se-woo kini mulai lelah untuk selalu menuruti perintah ayahnya yang menurutnya terlalu berlebihan. Se-woo pun berkata jika ia ingin hidup dengan caranya sendiri. 잘했어요. Setelah bertengkar dengan ayahnya, Se-woo pun berniat menginap di rumah Yundo. Hal itu pun membuat Yundo tak nyaman karena pamannya dan Inju juga akan menginap. Ia lalu datang ke apartemen Ji-hong yang memang satu komplek dengan rumah sakit untuk beristirahat semalam saja. 니네 집 아니야? Ji-hong sangat terkejut karena Yundo ternyata mengetahui kode masuk pintu rumahnya. Keesokan harinya, Yundo kagum dengan Ji-hong yang sangat terampil menyiapkan sarapan sehat dan membawakannya untuk Hye-jung. Karena kelelahan dengan beban pekerjaan, Gang-soo terlihat mengantuk dan semakin pucat. Ia bahkan terlibat konflik dengan dokter bedah lainnya yang selalu meledeknya. 털이나 잘 챙겨 이 꼬맹아. Hal itu pun membuat Inju memprotes kelakuan anak buahnya kepada Ji-hong. Ji-hong tak mempermasalahkannya karena ia tahu Gang-soo sebenarnya sudah berusaha menahan amarah. Ia lalu menanyakan kondisi Gang-soo yang terlihat tidak enak badan. 1년차가 다 그러지 뭐. Hari itu Hye-jung cukup dibuat sibuk dengan satu pasien VIP yang selalu minta diperiksa setiap waktu. Pasien tersebut diketahui adalah anggota dewan bernama Tuan-na. Sebelum Hye-jung mengecek kondisi pasien, ia menyempatkan diri untuk menemuinya di ruangan seminar, hanya untuk sekedar berkata jika ia sangat mencintai Hye-jung. Keduanya pun akhirnya berpelukan. Terlihat Se-woo sedang menemui Yongguk terkait ungkapan cinta kepadanya tempo hari. Ia ingin hubungan keduanya berjalan sebagai teman saja, karena cinta justru bisa membuat seseorang kehilangan sahabat. Yongguk berusaha menerima keputusan Se-woo. Malam itu Gang-soo terlihat meminta obat pengurang rasa sakit pada Yongguk. Saat itu Yongguk berkata jika Gang-soo sepertinya terlalu sering meminum obat tersebut. Hye-jung mengajak Gang-soo untuk menjenguk pasien VIP. Namun saat itu ia melihat Tuan-na sedang mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit yang kebanyakan berbahan daging mentah. Pasien saat itu mengeluh pusing sehingga Hye-jung memerintahkan Gang-soo untuk memberikan obat suntikan. Setelahnya Hye-jung pergi dengan terburu-buru karena ia sedang ditunggu di ruangan operasi. Ia menemui Se-woo untuk meminta bantuannya memantau keadaan pasien VIP selama ia mengoperasi pasien yang mengalami aneurisma otak. Hye-jung lalu memberitahu seorang perawat jika untuk sementara Se-woo lah yang bertanggung jawab pada kondisi Tuan-na. Namun Se-woo keberatan, ia justru meminta bantuan Yongguk. Namun sayangnya Yongguk menolak karena ia baru selesai shift. 그 맡길 사람이 너밖에 없어서 그래. Pada akhirnya Gang-soo yang mendapatkan perintah untuk mengganti perban sekaligus memantau tanda-tanda vital si pasien. Padahal saat itu Gang-soo sudah sangat lelah dan mulai tak fokus. Kejadian buruk pun terjadi pada Tuan-na karena tiba-tiba ia mengalami nyeri kepala saat baru dari kamar mandi. Ketika dicek, tensi pasien ternyata sangatlah tinggi yang kemungkinan besar efek dari makanan yang ia konsumsi. Perawat berusaha menghubungi Hye-jung namun ia dalam keadaan tak bisa diganggu. Perawat VIP pun menghubungi Gang-soo, tapi Gang-soo juga mengalami nyeri kepala yang seketika membuatnya linglung sehingga mengabaikan panggilan tersebut. Beberapa saat kemudian barulah Ji-hong datang untuk memeriksa kondisi pasien. Namun semua itu sudah terlambat karena dari hasil CT scan pasien diketahui mengalami perdarahan otak. Di lain sisi Myung-hun ternyata mengetahui jika Ji-hong adalah mantan guru Se-woo semasa SMA. Tak hanya itu, ia juga berhasil menemukan sebuah fakta jika Hye-jung pernah dikeluarkan dari sekolah karena skandal dengan Ji-hong.
Saat itu ia mendapat kabar jika Tuan Na tak sadarkan diri, yang mana masalah tersebut berkaitan dengan Sewu yang menolak dirinya bertanggung jawab saat Hyejung tak bisa memantaunya. Myung-hun bergegas mengecek kondisi di kamar operasi, namun saat itu Ji-hong dan Hyejung sudah akan bersiap mengoperasi pasien. Hyejung pun juga akan menerima segala konsekuensi karena ia mengabaikan panggilan perawat. Sementara Gang-soo diinterogasi oleh Profesor Kim mengapa ia tak merespon telepon dengan cepat mengenai kondisi pasien hingga berujung fatal. Gang-soo mengaku jika dirinya tak mendapatkan panggilan telepon dari perawat VIP. Singkat cerita, operasi itu pun berjalan sukses ditangani Ji-hong dan Hyejung. Ji-hong memerintahkan Sewu untuk memeriksa kondisi pasien selama 2 jam sekali. Sementara Hyejung terlihat frustasi dengan masalah ini. Ia membahasnya dengan Yundo dan Gang-soo. Saat itu barulah Gang-soo menyadari jika HP-nya memang ada panggilan tak terjawab dari perawat VIP. Ia pun merasa bersalah karena membuat Hyejung terancam mendapatkan sidang indisipliner. Suatu hari Gang-soo memeriksakan dirinya untuk di CT scan karena beberapa gejala yang ia alami mulai mengkhawatirkan. Betapa terkejutnya Gang-soo saat mengetahui hasilnya yang mana ia menderita tumor otak. Gang-soo sempat menanyakan kondisi itu pada Ji-hong dengan mengaku jika hasil CT scan tersebut adalah milik seorang teman. Ji-hong lalu memberi saran agar pemilik CT scan tersebut untuk segera dirawat inap. Beberapa hari kemudian, keadaan Tuan Na semakin membaik dan sudah sadar. Hal itu pun membuat Myung-hun lega karena dirinya terbebas dari sorotan publik jika ia gagal menyelamatkan nyawa pejabat penting. Meskipun demikian, ia akan tetap memberikan hukuman indisipliner pada Hyejung dalam rapat esok hari. Rapat tersebut memutuskan Hyejung mendapatkan skor selama 1 bulan. Tak sedikit dokter yang membicarakan keputusan tersebut tidaklah adil, karena sebenarnya Sewu juga harus bertanggung jawab. Rencana ayahnya untuk menggunakan kelemahan Hyejung di masa lalu ditolak mentah-mentah oleh Sewu. Ia merasa ayahnya tak perlu menggunakan hal yang picik, terlebih ia sebenarnya juga kagum pada kemampuan Hyejung. Sewu menemui Hyejung yang saat itu sedang berkemas akan meninggalkan ruang kerjanya. 나 때문이라고 생각하니? Kondisi Gang-soo yang memiliki penyakit tumor akhirnya diketahui oleh teman-temannya karena ia mengalami pingsan. Adik Gang-soo yang sedang menjalani wajib militer pun datang menjenguknya. 아니다. 그냥 물어봤다. Ia memberi dukungan pada kakaknya karena keduanya memang yatim piatu. Singkat cerita, Ji-hong memutuskan untuk mengoperasinya bersama Sewu. Operasi tersebut berjalan menegangkan karena beresiko pada syaraf optik yang kemungkinan bisa mengganggu penglihatan Gang-soo. Sebisa mungkin Ji-hong berupaya agar Gang-soo bisa menjadi dokter bedah dan tetap menjaga syaraf penglihatannya. Operasi itu pun sukses meski dilakukan dalam kurun waktu 12 jam. Dalam masa hukuman itulah Hyejung berusaha mencari tahu laporan operasi neneknya 13 tahun silam. Saat itu Hyejung menemui Myung-hun dan membawa bukti tersebut karena menurutnya Myung-hun melakukan teknik operasi yang saat itu belum familiar untuk penyakit kanker. Myung-hun hanya meminta maaf seolah hal itu bisa menggantikan rengekan Hyejung mengenai kasus kematian neneknya. Hyejung berniat membawa masalah ini ke jalur hukum. Seorang pengacara berkata jika kasus tersebut sudah melewati undang-undang batas waktu. Ia menyayangkan mengapa sejak 13 tahun yang lalu Hyejung tak mengusutnya. Hyejung belum bisa tenang sebelum ia membalas dendam kepada Myung-hun. Terlihat Ji-hong menasihati Hyejung agar lebih menghargai hidup ketimbang menghabiskan waktu untuk membalas dendam. Di lain sisi, Tuan Sung-jung merasa khawatir terhadap Ji-hong yang diyakini akan menggagalkan rencana mereka untuk membangun klinik jompo. Myung-hun berkata jika ia telah memiliki rencana untuk menghadapinya. Setelah menjalani operasi, Gang-soo akhirnya sadarkan diri. Teman-temannya yang menjenguk saat itu dibuat panik karena mengira Gang-soo tak bisa melihat. Namun ternyata Gang-soo membohongi mereka karena penglihatannya berfungsi dengan normal setelah berkata jika dasi Profesor Kim sangat cocok untuknya. Ketika diperiksa Ji-hong, Gang-soo disarankan beristirahat selama 1 semester untuk menjalani masa pemulihan. Setelahnya Ji-hong menemui Profesor Kim. Ia menunjukkan bukti rekaman CCTV jika sebelum ayahnya pingsan, Tuan Sung-jung memang sempat mendatanginya.
Profesor Kim curiga jika adanya penggelapan dana penggunaan fasilitas rumah sakit yang dilakukan oleh Myung-hun. Suatu ketika Hye Jung menemui Myung-hun dan mengancam akan menghabisinya. Myung-hun sempat terkejut mendengar hal itu, namun ia tetap berusaha tenang. Hye Jung akan berusaha menjatuhkan Myung-hun di setiap kesempatan yang ada. Ia juga akan tetap bekerja di rumah sakit karena ingin melihat kehancuran Myung-hun. Ternyata ucapan Hye Jung telah Myung-hun rekam dengan sebuah alat yang mirip pulpen. Ia lalu menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam Ji-hong. Ia berniat menuntut Hye Jung dengan tuduhan ancaman pembunuhan jika Ji-hong tidak menuruti perintahnya. Myung-hun meminta Ji-hong fokus pada penelitian obat dan berhenti menjadi dokter. Karena belum memiliki tempat tinggal, Profesor Kim menawarnya pekerjaan sebagai sekretariat medis agar Gangsu bisa tinggal di asrama rumah sakit. Ia berharap 6 bulan ke depan Gangsu bisa melanjutkan masa magangnya. 3 bulan berlalu, Hye Jung kini diperbolehkan kembali ke rumah sakit. Pada akhirnya ia mengetahui alasan Ji-hong berhenti sebagai dokter adalah karena Ji-hong ingin menyelamatkannya. Hye Jung datang ke rumah Ji-hong di saat ia sedang melihat dokumen penggelapan dana yang dilakukan oleh Myung-hun. Ia meminta maaf karena selalu mengganggu kehidupan Ji-hong. Keduanya pun lalu berpelukan. Kecurigaan Sewu mengenai alasan Hye Jung yang seringkali berselisih dengan ayahnya secara diam-diam akhirnya terungkap sudah. Ia mengetahui hal tersebut dari penuturan Sun Hui. Nenek Hye Jung meninggal di meja operasi 13 tahun yang lalu, yang mana ada kecurigaan ayah Sewu melakukan malpraktik. Hal itu pun membuat Sewu bersedih dan hanya Yongguk lah yang bisa memahami dan memberikan bahunya untuk tempat bersandar. Sewu menemui Hye Jung untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ia berkata jika semua dokter bisa saja mengalami kesalahan. Hye Jung menjawab jika permasalahannya bukanlah hal itu, melainkan sikap Myung-hun yang merendahkan nyawa sang nenek. Karena pria itu sama sekali tak merasa bersalah dan tak mau meminta maaf dengan tulus. Sengaja Hye Jung memang tidak menceritakan hal itu pada Sewu karena ia merasa Sewu juga berjasa setelah merubah hidupnya dengan mengajarinya matematika. Hye Jung sangat berterima kasih dan tak ingin mengganggu kehidupan Sewu. Singkat cerita, Ji-hong melaporkan dugaan penggelapan dana yang mengakibatkan Tuan Sung Jung kini ditahan polisi. Saat interogasi, ia menolak disebut jika anaknya terlibat. Seorang pengacara memberitahu Myung-hun jika ia membutuhkan dana yang besar untuk mengawal Tuan Sung Jung karena kasusnya yang terbilang cukup berat. Myung-hun berkata jika ia tak peduli berapapun jumlahnya dan meminta pengacara untuk memastikan ayahnya bebas dari penjara. Myung-hun lalu mencari rekaman yang tersimpan di dalam sebuah pulpen. Ternyata benda tersebut sudah ada di tangan Sewu. Ia menyalahkan ayahnya yang tak mau sekedar meminta maaf pada Hye Jung sehingga membuat masalah semakin runyam. Di atas rooftop rumah sakit, Sewu berlutut pada Hye Jung atas nama ayahnya. Ia meminta maaf tentang apa yang menimpa nenek Mansul. Rekaman tersebut juga sudah Sewu berikan kepada Hye Jung. Hubungan Ji-hong dan Hye Jung berlanjut ke tahap yang serius karena Ji-hong akan mengajaknya menikah. Ji-hong kini juga bisa kembali ke rumah sakit sebagai dokter bedah karena Myung-hun tak bisa lagi mengancamnya. Dengan membayar uang jaminan, Tuan Sung Jung dibebaskan dari penjara sembari menunggu penyelidikan lebih lanjut. Suatu hari saat makan malam bersama keluarga, tiba-tiba piring yang dipegang oleh Myung-hun terjatuh. Ternyata saat dicek kesehatan, Myung-hun diketahui menderita 2 tumor sekaligus dan satu-satunya dokter yang mampu mengoperasinya adalah Ji-hong. Tiba-tiba Kyung Jun menghubungi mereka dari ruang pemantauan yang mana Myung-hun baru saja terjatuh usai minum obat. Diceritakan ada tumor ganas yang tumbuh di lokasi berbahaya, sehingga besar kemungkinan pasca operasi Myung-hun akan mengalami gangguan pada indranya. Namun jika dibiarkan, tumor tersebut akan membahayakan nyawa Myung-hun. Myung-hun berkata jika ia ingin Ji-hong mengoperasinya, ia menghargai skill Ji-hong dan percaya akan melakukannya dengan baik. Tapi ternyata Ji-hong menyebut jika ia harus mengoperasinya bersama Hye Jung karena ia yakin tingkat keberhasilan operasi akan semakin tinggi.
Di waktu yang bersamaan, Hye Jung mendapati kabar jika ayah kandungnya juga memerlukan pengobatan di rumah sakit tersebut. Tanpa basa-basi ia bertanya, mengapa dulu ayahnya menerima uang ganti rugi atas kasus malpraktik nenek Mansul. Ayah Hye Jung berkata, jika saat itu ia tak ada pilihan lain karena pihak rumah sakit terus mendesaknya. Jika membawa kasus ke pengadilan pun semuanya akan berakhir sia-sia. Setidaknya ia bisa menggunakan uang tersebut untuk makan dan bertahan hidup. Sae-woo menemui Hye Jung di rumahnya. Ia memohon langsung kepada Hye Jung untuk bersedia mengoperasi ayahnya. Bagaimanapun juga dan seburuk apapun kelakuan ayahnya, Myung-hun tetaplah ayah Sae-woo yang sangat ia cintai. Beberapa hari kemudian Myung-hun mengalami nyeri kepala hebat. Ia pun semakin frustasi lantaran tubuhnya kemungkinan tak bisa lagi normal pasca operasi. Tuan Sung Jung meminta putranya untuk tetap kuat karena semua ini akan berakhir baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Hye Jung akhirnya memutuskan bersedia mengoperasi Myung-hun. Namun kini justru Myung-hun yang merasa resah karena bisa jadi Hye Jung sengaja melukai organnya untuk membalas dendam. Hye Jung seolah kini telah melupakan amarahnya. Ia berkata jika semua dokter tahu akan hal terbaik yang harus dilakukannya. Kini ia menyadari bahwa apapun yang terjadi 13 tahun yang lalu, neneknya meninggal dalam keadaan tenang karena sedari awal ia percaya pada dokter yang mengoperasinya yang tak lain adalah Myung-hun. Singkat cerita, operasi tersebut berjalan dengan penuh kewaspadaan mengingat tumor yang sudah terlalu melekat pada syaraf tulang belakang. Sempat terjadi perdarahan, namun Ji-hong berhasil mengatasinya. Setelah siuman, Myung-hun menjalani masa pemulihan dan rehabilitasi sehingga ia mundur sebagai direktur. Beberapa hari kemudian Profesor Kim akhirnya resmi dilantik menjadi penggantinya. Myung-hun berterima kasih karena Hye Jung telah menyelamatkan kehidupannya. Keduanya pun tersenyum lebar seolah tak ada lagi dendam di masa lalu. Kebahagiaan pun semakin melengkapi Hye Jung karena di hari itu Ji-hong melamarnya.